Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Terima kasih udah datang. Kita ketemu di ajang bincang bising kota perdana yang diadakan oleh Pop hari ini. Perkenalkan, saya Anto Arif dari Pop hari ini, dan kita malam ini akan ngobrol-ngobrol soal kota Surabaya yang lagi seru-serunya nih kayaknya nih. Dan ada teman-teman di sini dari Surabaya langsung. Ada penulis, ada anak band, ada jurnalis, gitu ya. Dan mungkin mohon maaf kalau ada yang saya sotoy-sotoy dikit soal Surabaya, karena sih kayaknya banyak orang Surabaya aslinya nih ya. Aman ya. Tapi yang jelas kita di sini coba ngobrolin soal skena. Ini skena nih kata-kata yang agak menyebalkan ya belakangan ya. Jadi ngeselin padahal konteksnya nggak ke situ gitu. Oke, jadi saya Anto Arif. Saya adalah saya udah jalan dengan PHI dari awal. Dari awal PHI cuma 2 orang sampai sekarang ada 10. Sekitar 10 ke 12 gitu. Terus tahun ke-6 sekarang Pop hari ini tuh, dan Pop hari ini tuh mengcover 100% musik Indonesia. Makanya kita fokus ke musik-musik Indonesia, dan kita punya kolom khusus namanya Bising Kota. Dan ada juga sebenarnya yang lainnya adalah ada IKS atau Irama Kotak Suara yang khusus buat band-band baru yang belum punya album, belum punya EP, single gitu ya. Terutama dari luar kota Jakarta ya. Jadi silakan kirim ke inbox PHI gitu. Kita biasanya bikin acara, kita bikin chart gitu ya. Intinya sih semacam desentralisasi gitu semangatnya. Makanya juga Bising Kota juga sebenarnya semangatnya kurang lebih sama gitu. Jadi desentralisasi gitu. Kita benar-benar ngelihat kita Indonesia tuh luas ya. Luas, dan dengan internet seperti sekarang jangkauannya kan banyak banget hal yang terjadi lebih cepat ya daripada zaman dulu ya gitu ya. Dan itu juga yang membuat saya dan teman-teman di Pop hari ini tuh terus kemudian kita beride untuk kita bikin kolom Bising Kota yang emang ditulis langsung oleh teman-teman kawan-kawan dari kotanya masing-masing gitu. Jadi waktu itu inget banget saya pertama kali tuh minta tolong sama salah satunya tuh Rian Pelor ya, teman di Palembang ya. Karena waktu itu awalnya agak susah mulainya nih, ini mulai dari mana ya, untuk nyari penulis-penulis dari sekian banyak kota, terutama yang muda-muda, karena kami waktu itu nggak mau kalau Indonesia terlalu senior ya gitu ya, karena kita pengennya yang muda, yang bisa cerita lebih seru, keresahan-keresahan atau keseruan-keseruan kotanya gitu. Dan waktu itu dibantu sama Pelor pertama kali, dia yang menyisir khusus di Sumatera. Di Sumatera tuh Pelor langsung ngasih nama banyak banget gitu, dia kontak listingnya segala macem. Nah terus tapi yang lucunya malah artikel pertama kali yang terbit di Pop hari ini Bising Kota itulah dari kota Surabaya. Kita ketemu Bram di mana ya? Agak lupa deh awalnya. Di ini loka karyanya Good School, Mas Budi. Oke. Oh iya oke. Ya pada saat itu saya ketemu sama Bram. Bram tuh ikut kelas menulis musik ya? Benar, 2021 ya? 2021 yang diinisiasi sama Good School sama Pop hari ini gitu. Terus dari situ kita ngobrol-ngobrol dan saya tertarik untuk ngajakin Bram gitu. Nah sekalian saya juga mau memperkenalkan, malam ini kita ada teman-teman yang ngebantu ngobrol-ngobrol soal Surabaya. Kali ini ada Abraham sendiri. Jadi Abraham Herdianto ini penulis musik kali. Tapi yang jelas Abraham ini adalah kontributor Pop hari ini yang udah nulis 3 kali soal Surabaya gitu. Jadi secara berkala dia nulis soal kondisi Surabaya sekarang, kemudian sempat ke refleksi selama 2022 tuh apa yang terjadi di Surabaya setelah tulisannya yang pertama di 2021 gitu. Terus juga katanya sih Bram pengen udahan ya nulis khusus Surabaya ya, karena pengen buat orang yang lain gitu ya. Sudah waktunya teman-teman yang baru saja. Ya gitu ya, gitu dan gitu. Terus kemudian di sebelahnya tuh ada Yureka. Mereka ini
vokalis dari band The Carolines ya. Dan sekarang juga tengah bekerja di PHR Records. Ya betul, Piringan Hitam Records. Oke, wah ini skena banget ya. Anak band, kerjanya juga di tempat Piringan Hitam gitu ya. Dan Reka ini baru pindah ke Jakarta ya. Ya betul. Dan saya mengajak Reka ini karena yang menarik adalah Reka adalah musisi perempuan dari Surabaya yang kita tahu mungkin musisi perempuan kan agak sedikit kurang banyak terekspos ya. Jadi kita mungkin nanti bisa akan ngomongin juga area itu gitu. Terus kemudian di sebelah kiri ada Faras. Halo. Halo, ini dari CNN Indonesia. Salam kenal teman-teman. Ini jurnalis kelas ini nih, jurnalis serius nih, bukan jurnalis ala-ala kayak Pop Hari ini nih. Walas. Dan si Faras ini juga main musik ya, drummer untuk bandnya judul Hotspots. Hotspots, sorry. Yoi. Jadi ada Betul sekali. apa? Betul sekali. Betul sekali. Jadi ada musisi, ada penulis, ada jurnalis gitu. Dan kita malam ini akan ngobrolin soal Surabaya. Kenapa Surabaya waktu itu sebenarnya sesimpel dapatnya kenalnya sama Abraham dulu sih ya. Kenal Abraham, dan waktu itu Abraham juga karena waktu itu si Pop Hari ini tuh benar-benar kita susah. Terus terang cukup susah nyari penulis muda yang mau nulis musik ya, karena kita tahu menulis itu kan tidak mudah ya, apalagi nulis musik gitu yang harus lebih banyak subjektivitas di situ gitu kan. Jadi waktu awal-awal itu sangat-sangat susah untuk mencari penulis muda yang bersedia nulis tentang kotanya, karena mungkin belum kebayang juga ya apa yang harus ditulis sih gitu. Sampai waktu itu saya sama Bram kita sempat bikin bareng panduannya kalau nggak salah ya. Kita begini bareng ini, jadi kalau buat nulis kota lain panduannya kita kasih gitu ya. Jadi terpilihlah waktu itu Bram yang nulis pertama untuk Pop Hari ini. Dan menariknya juga tulisan Bram itu judulnya cukup brengsek sih ya, kayak sempat viral ya katanya ya. Kalau Viral banget di Surabaya. di Surabaya viral banget ya. Viral banget. Tegar semua ya? Wah, Aku dilapar. lumayan sih. Jadi oke, kalau teman-teman mungkin belum pernah baca tulisannya, kita punya zine yang dibagikan. Yang volume 2 terutama ya, volume 2 itu ada artikelnya di situ. Artikel itu judulnya, coba kita lihat seberapa sebrengsek judul artikel ini. Surabaya, kota besar dengan skena musik paling underground. Itu kan saya waktu baca pertama kali juga ketawa-tawa gitu, si Bram nih bagus nih, buat pertama kan kita perlu ya sesuatu yang kontroversi ya, mencengkram, menarik perhatian gitu kan. Bagus nih. Dan nah ini juga uniknya ya, saya juga nggak sengaja, saya pribadi suka banget sama Bram, cara penulisannya tuh suka muter-muter, tiba-tiba ada twistnya gitu di ujungnya. Jadi kayak gini kan, kayak skena underground apa sih gitu kan, orang juga mungkin udah gerah nih ke underground ya. Pada saat itu mungkin belum segera dengerin kata skena kali sekarang ya, gara-gara mas-mas yang komika yang satu itu. Tapi intinya underground dulu kan kayak apa sih gitu, ngeklaim underground terus apa segala macam ya. Dan di artikel ini juga banyak memantik komentar sinis juga sih sebenarnya di Twitter ya waktu itu ya. tapi ini yang seru dan ini kekuatan dari sebuah apa ya, artikel mungkin atau media, kekuatan dari sebuah media ya, kita bisa ngangkat sebuah tema yang terus kita pantik, terus ya jadi diskusi, jadi omongan seru, terus mungkin jadi ada tindakan-tindakan mungkin setelahnya, dan seterusnya terserah gimana kan, yang penting kita memantik isu ini gitu. Yang menarik juga sebenarnya di sini waktu itu Bram juga nulis cukup komprehensif bagaimana Surabaya itu dulu ini bergeser dari yang dulu itu kan Dewa gitu ya, kemudian ada Dara Puspita gitu kan, yang mereka besar itu karena peran label ya. Ini juga menarik sih dibilangnya Bram sangat bergantung pada institusi besar macam label mayor dan siaran televisi. Kalau zaman sekarang kan dua itu udah nggak terlalu ini ya, relevan mungkin ya, kayak siapapun bisa punya kanalnya sendiri buat mempromosikan musik gitu. Terus juga sampai sekarang kalau kata Bram tidak ada sosok musisi yang menonjol di Surabaya ya.
Kemudian juga ada belum ada media musik yang belum representatif. Kemudian ini juga poin yang menarik sebenarnya gaya hidup musik yang tidak atau mungkin belum ya menjadi kebutuhan hiburan utama. Ini lumayan juga sih ya, lumayan sementara mungkin di kota-kota besar ini menarik gitu ya. Sementara di kota besar kita tahu ya Jakarta gitu ya, orang spending untuk beli rilisan fisik atau ke konser atau merchandise gitu kan cukup royal ya, dan bahkan band bisa hidup dari situ gitu. Dan ini bisa kita bahas nanti gitu. Kemudian juga ada minimnya dokumentasi musik masa lalu, ini mungkin hampir semuanya ya. Tapi yang jelas dari sini kita coba angkat dari sini sih obrolan-obrolannya ya, dari artikel utama ini. Seperti itu. Oke, saya mau mungkin bisa cerita dulu dari masing-masing narasumber nih kesibukannya apa sebelum kita masuk ke pertanyaan itu ya, untuk biar lebih ini. Coba silakan dari kiri lah. dari ladies first. Oke, saya Yurika. Kesibukannya sekarang kerja di Piringan Hitam Record Store sebagai brand lead. Selain itu sih masih aktif ngeband juga. Bulan kemarin masih tour sama The Carolines. Terus bulan ini rencananya mau bikin materi baru. Udah jalan sih, udah ada guide gitar, tinggal vokal gitu-gitu. Sama masih aktif nulis juga di beberapa artikel. Carolines itu bandnya di Surabaya. Surabaya semua. Jadi long distance gitu ya? Ya begitulah. Macam gitu. Oke. Dan kamu baru pindah setahun ya kalau nggak salah ya? 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan. Wah, masih newbie banget ya. Kalau dia mau menginikan Jakarta, monggo silakan. Bram. Oke, kalau aku kesibukannya sekarang pasti bekerja, karena aku di penerbitan buku. Ya kesibukannya adalah mencari naskah dan menerbitkan buku. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada naskah novel, novela, silahkan kabari aku ya. Sekaligus promosi untuk siapa tahu ada yang cari. Tapi intinya kesibukannya itu kalau nulis masih, tapi agak sedikit bergeser sih Mas Anto. Jadi aku lagi menggeser untuk dari tulisan musik untuk fanzine juga aku lagi agak geser dulu ke untuk tulisan narasi sih, untuk tulisan cerpen-cerpen. Jadi aku lagi buat eksperimen untuk tulisan cerpen gitu sih. Jadi kesibukannya kurang lebih seperti itu. Sisan curhat ya gue. Oh iya men, membual kita men. Gitu ya. Tapi Bram masih ngikutin musik pasti kan, dan Surabaya masih mengikuti ya apa yang terjadi di Surabaya. Hanya dari teman-teman di media sosial aja. Oke. Dan Bram ini juga baru pindah ke Jakarta per Februari. Ya, berarti hampir 3 bulan lagi, baru 1 tahun, berarti 9 bulan. Iya, gitu. Yes. Dan Faras? Halo, saya Faras. Salam kenal teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Kegiatan sehari-hari selain rutin mengisi rubrik musik di kanal hiburan CNN Indonesia.com, saya juga main drum sampingannya di grup musik saya, Foxwalks namanya. Kegiatan utamanya Wallace. Oke, ya itu dia. Dan yang menarik juga sebenarnya bisa dibilang angkatannya ini, dan ini masih muda-muda ya. Yang mungkin yang paling abang-abangan bisa dibilang Faras ya, atau Abraham. Faras banget udah. Karena penting nih, ini abang-abangan dede-dede ini kayaknya hari-hari ini yang penting untuk tahu di mana kita posisinya. Oke. Oke, kita bicara soal Surabaya ya. Kayak kita mau ngomongin soal poin pertama nih yang kayak bahwa ada pergeseran tren akibat internet. Tapi sebelumnya kalau sebenarnya dari Surabaya itu apa sih yang dulu paling kita ingat ya? Kalau kita bicara soal musik Surabaya. Kalau dari Reka apa yang paling? Si Lampukau sih tetap. Si Lampukau ya. Percaya. Oke, kalau yang sebelumnya apa? Sebelum si Lampukau, ini nggak terlalu menarik tapi. Atau yang mainstream gitu ya? Yang kita mulai yang dari mainstream dulu. Apa yang nama yang terlintas? Mainstream angkatan dulu ya. Mainstream Dewa. Dewa ya. Iya Dewa sih. Bumerang ya? Gomblo. Oke, Gomblo dari Surabaya ya. Surabaya. Gomblo, Kus Bersaudara. Gomblo. Kus ya? Oh iya. Aka. Iya. Mungkin dari audiens ada yang ini nggak? Kalau Surabaya apalagi ya band-band zaman dulu atau yang
Padi, Iya, padi. benar. Karpet. Ada nggak dari sini nggak? Karpet. Ada 90-an. Kalau dulu ya di 2000-an awal karpet jadi sama Fox. Kleptopera, karpet. Fox. Karpet tuh yang sempat masuk Jelly. major ya? Sempat masuk major nggak salah dulu ya? Ada lagi nggak dari teman-teman sini yang di Surabaya siapa lagi ya nama-nama besar? Jelly. jelly ya. Jelly. Jelly lah, Jelly saya nggak tahu. Jelly itu Itu anggotanya Fox. Siapa? gitarisnya itu sekarang jadi additionalnya Dewa. Fox dan Dewa juga sering Iya. Oh bantu. Vega. Si Wahyu. Oh Wahyu. Ya. Oh adiknya Kakaknya sih, adiknya itu iya. ya, adiknya Joseph. Wahyu sama Joseph kan itu. Iya, Berdua kakak iya ada. kakak ada main di Jelly itu. Iya. Cerasa itu lagunya. Kalau nggak salah kemarin sering dimainkan sama Kotak kalau nggak salah. Oh. Dimainkan gitu tuh. Dimainkan. Oke. Ini aslinya di cover ya, di cover. Di sini nih saya mau meng-highlight tulisan Bram yang menarik nih. Kalau dia bilang gitu ya. Jadi dia peran bergeserkan musik bergeser akibat internet. Ya dulu sangat bergantung sama major label dan TV. Ya kan, terus tiba-tiba kalau sekarang kan udah internet. Kita tahu ada yang lagi rame nih kayak The Marlows, kemudian The People of the Sun gitu kan, yang semua itu gara-gara ya Spotify dan lain-lain ya. Tapi kan berarti kan kalau kita ngomongin dari era Dewa atau Dara Puspita, buset, ke The Marlows itu kan atau Fox gitu kan jauh banget ya gapnya di antaranya ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Mungkin bisa ceritakan apa benar-benar hilang aja karena nggak ada promosi yang tepat gitu, tapi rame-rame aja di 2000-an awal gitu. Itu kan kayak ada yang hilang gitu kan, dari Dewa atau dari Dara Puspita, Dewa hilang, tiba-tiba baru ada Fox, baru ada Udah mau? yang lain. Aku duluan sebagai penulis naskah. Ya. Jadi kalau dari aku pribadi, sebenarnya kan itu kan sebenarnya tulisan yang juga resek ya. Iya. Tulisan yang memang pengen mancing apa ya namanya, mancing perkara dan mancing diskusi sih. Karena sebenarnya tentang catatan-catatan Surabaya sendiri pun menurutku pribadi dari pandanganku susah untuk diakses kayak gitu. Jadi bahkan untuk semisalnya untuk memberitahukan tentang perkembangannya musik yang itu aja itu sulit banget kayak gitu. Untuk ada siapa yang di zaman dulu ya pasti nama-namanya aja yang diketahui itu ya nama-nama itu aja, Dewa, Padi, paling power metal, ya kayak gitu-gitu, dan ya nama-namanya nama-nama besar. Nah, Padahal sangar-sangar ya namanya dulu tuh ya. Dan itu pun aku sebagai seorang yang casual, maksudnya dari anak Surabaya yang kayak cari akses itu susah banget. Aku harus kemana itu aku tanyain teman-teman, seringnya nggak tahu kayak gitu. Nah, ketika ditanya masalah apa yang menjadikan apa ya semacam edge gap ya, Iya. ada capping di situ, itu pun sebenarnya kalau kita pun mempertanyakan ya sebenarnya ada apa kayak gitu loh, maksudnya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada masalah tentang bagaimana Dewa yang naik terus habis itu tahun 2000 tiba-tiba baru saja ada di apa namanya di Fox itu yang baru tahu, ya sebenarnya pun kembali lagi pada masalah kemampuan akses musik ya Mas atau menurutku. Karena pun kalau dilihat dari tahun 60 melalui wawancaranya Dara Puspita yang aku baca aku lihat di YouTube, mereka pun mengatakan bahwa Kus Plus itu mengatakan kalau misalnya kamu kalau mau jadi musisi ternama ya kamu harus datang ke Jakarta kayak gitu. Dan Dara Puspita bertaruh, mereka teman-teman Dara Puspita ya Mbak gimana nih, dan mereka pun akhirnya taruhannya adalah ya memang ke Jakarta dengan bermain seperti itu, dengan adanya koneksi dari Kus Plus gitu yang sempat main di Surabaya dan berkenalan dengan Dara Puspita. Nah, menurutku sampai tahun 90 itu kondisinya sebenarnya sama. Ya kalau kamu nggak punya akses untuk menuju ke label-label mayor ke Jakarta, ya kamu nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Ya kamu hanya akan bermain di Surabaya. Maksudku ya hanya jadi musisi lokal. Hitungannya apa ya? Aku sih sebenarnya nggak pengen jadi ngomongin musisi lokal atau musisi nasional ya. Tapi intinya namamu tidak akan banyak dilihat gitu, tidak banyak didengar sama musisi-musisi itu. Nah sebenarnya kan pergeserannya baru tahun 2000 ya yang aku lihat, ketika tahun 2000 itu internet dan akses untuk mengenalkan musik sudah bisa di mana-mana gitu. MySpace yang teman-teman sebenarnya kakakku juga termasuk menggunakan MySpace dan waktu itu pernah seneng banget dikomentari Aryan 13. Wah ini ada komentar dari Aryan 13 nih bisa sampai kayak gitunya. Itu aku masih ingat bahwa ya itu mulai dari segi ketika ada akses online seperti itu sih sebenarnya yang mulai
oh kita mulai bisa mungkin lebih mudah tapi masih eksperimental gitu. Untuk eksperimen gimana ya maksudnya, bahkan itu pun masih hanya memasukkan MySpace atau Reverb Nation, SoundCloud dan yang hanya sebatas itu. Tapi untuk permainan aku ngomongnya adalah permainan distribusi musiknya pun sebenarnya kebanyakan teman-teman nggak tahu gitu, karena memang kita nggak tahu aksesnya seperti apa gitu. Gitu caranya gimana, ngirim press release aja paling teman-teman baru tahu kapan itu ya, agak udah mulai agak berumur. Iya, dekade terakhir untuk press release itu. Karena sepertinya ilmu press release itu seperti apa ya, yang hanya diberikan oleh label mayor gitu. Kamu press release untuk masuk ke mayor ke media-media itu kayak gini loh caranya. Itu pun teman-teman ketika mengetahui press release pasti tanya press release itu apa, release press itu apa, bagaimana cara membuatnya. Tulisannya seperti apa, nah itu nggak ada yang tahu gitu. Iya. Jadi ilmu-ilmu semacam itu sih yang menurutku yang sebenarnya baru bisa diakses oleh teman-teman di luar Jakarta. Sebenarnya nggak cuma Surabaya ya, yang aku yakin itu tuh baru-baru dekade 2010-an malah, 2010-an. Nah saya pengen tahu dari Faras sama Reka nih. Pada saat tahun 2000-an atau 2010-an awal itu, ketika bisa dibilang nggak ada, sebenarnya kayak gimana sih suasana di Surabaya pada saat itu? Apakah sebenarnya ngeband aja, cuman nggak nyampe keluar gitu, kayak yang dibilang Bram bahwa masalahnya ada di gimana cara berjejaringnya gitu, yang mungkin belum terjadi, atau emang adem ayem aja? Karena balik lagi ke yang poin yang tadi menarik, yang mungkin kita nanti bahas lagi soal bahwa musik belum menjadi ini yang utama gitu, kebutuhan utama gitu. Jadi kayak ya udah aja, nggak ada musik juga nggak apa-apa di Surabaya gitu, kita nggak ada weekend, nggak ada band-bandan atau nggak ada band punk rock atau band rock buat menyuarakan kegelisahan, nggak apa-apa gitu. Jadi gimana sih suasana di Surabaya pada tahun 2000-an atau 2010-an pada saat itu? Mungkin sebelumnya aku lo kecuali nggak tadi yang sudah dikatakan oleh si Abraham itu sebenarnya kalau menurut saya udah terangkum dengan tepat saat ini kondisinya. Terjawab dengan ironi yang ada kalau kita ngobrolin Surabaya tapi kita ada di selatan Jakarta, itu kan cuma menjadi sebuah jawaban yang tergambar kan akhirnya. Kalau akhirnya missing link itu terjawab dengan sendirinya kalau orang-orangnya pada lari akhirnya. Ketika berada dengan realita. Ya ini bukan klise ya, persoalan klise yang banyak dialami juga oleh teman-teman di luar Jakarta seperti Bram bilang tadi. Cuma kembali menjawab tadi pertanyaan apa yang terjadi di 2000-an 10 awal ya. Saat itu yang saya amati sebenarnya situasi yang terjadi itu ada riak-riak penting ya yang terjadi di Surabaya waktu itu, terutama di para penggemar musik metal itu lagi sehat-sehatnya. Yang saya lihat metal terus ya turunan-turunannya lah yang memainkan musik secara distorsi itu sangat menjamur di Surabaya saat itu. 2010-an ya? Ya, dan bahkan banyak event-event yang so-called skala nasional itu juga sering terjadi lah di era itu. Jadi kalau dibilang Surabaya kok kayak nggak kelihatan ya ada kelihatan kalau mau dilihat sebenarnya. Dan itu udah membawakan lagu sendiri ya, tentunya ya? Udah. Oke. Dan ada rilisan album atau? Tidak terarsip dengan baik mungkin, iya betul. Tapi ada. Artinya dirilis dalam bentuk apa, CD atau pada saat itu kaset? CD aja. CD itu mahal loh untuk aksesnya pada waktu itu. Kayaknya mereka lebih memilih untuk apa sih dulu tuh platform streaming selain MySpace tuh? Reverb Nation. SoundCloud, Reverb Nation yang gitu-gitu. Intinya mereka cuma pengen bermusik, dan tadi si Bram sudah mendeskripsikannya kalau ya wes nih mari ngeband ki aku udah apa karo. Aku kalau habis ngeband udah ngapain kayak gitu ya. Aku gitu harus apa? Ya aku cuma membuat musik. Promosinya gimana ya nggak tahu gitu. Tidak menyadari adanya bentuk apa ya? Kalau karya kamu ini bisa dikomersialisasikan dan bisa jadi duit gitu loh. Intinya kalau kita mau cari orang keren di Surabaya banyak banget, cuma ya keren kan gampang ya, sustain yang susah. Iya benar. Oke. Sebenarnya jadi penasaran nih, saya jadi penasaran apakah kota-kota di sekitar Surabaya itu ada kota-kota besar nggak sih, atau justru sebenarnya Surabaya kota yang terbesar yang dia tidak
tidak menerima pengaruh dari kota-kota lain yang makanya mungkin tidak terlalu tahu harus bagaimana sih musik berikutnya ngapain lagi gitu. Kita lihat dari Jakarta pada waktu itu ya, kita ngomongin era itu ya, kita ngelingkari era itu, iya. Bahkan Malang pun juga sama sebenarnya kondisinya, sebesar-besarnya sama, konteksnya nggak tahu. Bahkan ya ini personal ya, secara pribadi aja, aku baru tahu tentang press release itu di 2013 ketika semacam band-band besar itu mengirimkan, oh ini loh namanya press release ke email gitu, ke surat. Oh ini ya namanya press release yang itu baru aku belajar dan baru aku sampaikan ke teman-teman, ini loh buat press release kayak gitu, buat aja press release itu kayak gini. Yang aku benar-benar perlu ngambil dari kantorku itu untuk membagikan ke anak-anak itu ada beberapa kayak gitu. Ini press release kayak gitu. Jadi Robin Hood gitu ya, Robin Hood. Iya, karena kalau nggak ada yang tahu waktu itu, beneran nggak ada yang tahu. Iya. Nah, oke. Saya pengen tahu dari Reka soal apa yang terjadi di 2010. Tapi sebelumnya jangan lupa kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau menimpali atau ada pertanyaan, monggo nanti ada sesinya khusus. Oke, gimana Reka? Ada yang bisa cerita nggak tahun 2010 tuh? Oh, tahun 2010 tuh saya masih kelas 4 SD ya. Terlalu jauh ya, Jauh banget ya. Oke. Tahun 2000 ambillah mungkin yang agak mendekati tahun 2012 ketika saya udah mau beranjak ke SMP gitu ya. Itu SMP tuh marak-maraknya band hardcore di Surabaya sih waktu itu. Terus kalau dibilang apakah band hardcore Surabaya itu nggak punya nama, menurut saya sangat amat punya nama yang kayak Fraud gitu-gitu kan, itu sampai bisa menjual ratusan pieces kaos. Jadi itu terjualnya nggak cuma di Surabaya. Kapan? Sekarang atau? Ketika tahun 2012 ketika saya SMP. Jadi nggak ada satu orang pun anak gaul yang tidak pakai kaos Fraud. Kayak udah ada template-nya tuh, kalau anak hardcore tuh pakainya kayak gitu, kaos kaki panjang, sepatu Vans KW, terus celana pendek gombrong sama kaos Fraud gitu misalnya. Jadi kalau misal dibilang apakah band Surabaya ketika tahun segituan nggak bisa punya nama meskipun nggak ke Jakarta, itu juga agak misleading juga sih menurut saya, karena yang saya tahu ketika saya SMP awal itu banyak banget band yang akhirnya terinfluence juga sama Fraud sehingga akhirnya punya nama besar juga. Kayak misal kalau ada yang tahu Nyam Nyam Cheese, ada band hardcore juga di Surabaya selain Fraud yang punya nama besar, sampai mungkin sampai sekarang ya hardcore di Surabaya itu bisa sustain ya, itu jadi geliat-geliat dari yang punya kolektif hardcore juga di Surabaya. Namanya apa ya, lupa ya. Kayak SBHC gitu-gitu kan kolektif hardcore gede banget di Surabaya, itu mungkin juga menginfluence sekitaran Surabaya yang akhirnya juga punya band hardcore juga, itu taunya dari Fraud misal. Jadi kalau dibilang apakah harus ke Jakarta untuk punya nama, mungkin iya, tapi nggak sepenuhnya benar sih ketika waktu tahun itu. Oke, ini menarik nih soal merchandise-nya Fraud tadi ya. Ini bisa mematahkan poinnya Bram soal dibilang gaya musik tidak menjadi kebutuhan hiburan utama. Tapi udah ada berarti merchandise dengan vendornya, ada desainernya, itu kan berarti udah ada ekosistem. Di Surabaya tahun itu malah distro lagi marak-maraknya. Oke, distro ya? Distro yang jual kaos band itu cukup banyak. Bahkan saya juga punya kenal anak namanya Didi Sarpodi, itu juga dari dia SMP tuh dia tahu gimana jual kaos band. Jadi dia ada di retail distro itu sendiri. Jadi dia sempat kayak cerita beberapa kali sama saya tentang gimana dia dulu ngejualin kaos ketika masih SMP dan lain-lain. Itu sih. Dan kalau dibilang apakah musik itu bukan jadi kebutuhan, kebetulan rumah saya sebelahnya Gelora Pancasila banget ya, dan itu hampir tiap minggu banyak dibuat event acara hardcore di situ. Ya. Bahkan kayak Mount Castle, kalau di Surabaya ada venue namanya Mount Castle, itu juga sering dipakai. Bahkan juga studio gigs kecil itu yang saya tahu itu juga rame. Dan bahkan waktu itu kayaknya kalau nggak salah ada beberapa band luar kota yang tour, dan salah satu titik turnya itu juga Surabaya. Oke, menarik sih. Berarti genre yang paling ramai di tahun 2010-an atau 2015 itu ya hardcore, spesifik hardcore ya. Makanya kalau dari perspektifku ketika aku nulis itu, aku menggunakan perspektif alternatif katanya. Yeah. Ketika alternatif, ketika kamu mainkan musik yang cukup
apa ya ngomongnya, cukup tidak pernah kamu dengar post rock atau apa, itu kita akan anak-anak Surabaya itu kayak musik apa gitu ya? itu Makhluk apa gitu mendengarkan itu kayak gimana caranya kayak gitu. Aku masih pertama kali denger Others itu band post rock, itu juga cukup kaget bahwa ada yang musik yang cuma instrumental, dan aku merasa pada waktu itu kayak memuaskan. Tapi itu bener ketika kamu mainkan musik yang lain di luar dari metal, punk sama hardcore, itu adalah sesuatu yang sangat wow dan sangat susah untuk dicerna pada waktu itu ya menurutku sih. Oke, mau nambahin nggak Faras mungkin soal genre di Surabaya? Mungkin not necessarily. Ini udah jaksel banget deh, udah cocok nih. Tidak sepenuhnya seperti itu ya? Tidak. Sepenuhnya seperti itu. Not necessarily literally. Untuk urusan genre ya, cuma yang saya tangkap dari tadi pemaparannya Reka, saya jadi ingat kalau kultur Surabaya entah kenapa itu sangat dekat dengan fanatisme. Itu yang kemudian menjawab bagaimana akhirnya t-shirt fraud bagaimanapun desainnya, seberapapun harganya pasti akan laku, karena ya kita tahu kultur hardcore sangat dipupuk kuat oleh iklim persaudaraan, brotherhood dan segala macam yang itu sangat dipegang kuat oleh anak-anak di sana. Yang itu mungkin bisa juga menjawab akhirnya kemudian ya sorry ya ada kultur abang-abangan akhirnya gatekeeping di antara mereka sendiri yang pada akhirnya ya sudah bergerak sendiri-sendiri. Kota-kota kecil itu yang sini mainin apa nggak integrated jadinya kan. Tadi mungkin nambahin sebelum 2010 saya sempat mengamati fenomena yang agak sehat di Surabaya. Biar gue ono iki lho, Bram. Rotten Apple nih. Rotten Apple ini Alex Polski. Sabwe. Mungkin teman-teman yang lebih senior pasti bisa lebih menambahkan nanti. Itu sering sekali ada gigs skala mikro yang dikerjakan di situ dengan cara swadaya, dan ya itu menarik dan membentuk suatu percikan. Benih, bibit. Ya mau harapan ya opus yang apa saja. Tapi kalau nggak salah Alex kan indie pop banget ya. Itu hal yang baru. Hal yang baru ya buat orang Surabaya. Itu 2003 ya, Bram ya? Bahkan sebenarnya 2004 2005 ya. 2004-an iya. Tapi sebenarnya tahun 90-an itu British lagi naik loh. British lagi naiknya di Surabaya juga. Kalau ngomongin dari pandangannya pindang apa? Apa jeneng itu nih? Cempaka dari Mas Pindang kayak gitu, bahwa sebenarnya British kan akhirnya. Tapi British itu lagi naik-naiknya juga tahun 90, bahwa teman-teman itu ada yang memainkan itu. Cuma waktu itu aku itu malah venue-nya kebakaran sama anak-anak itu ya lingkarannya itu lingkaran anak-anak Fox gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa cerita. Ya kalau boleh diomong kasarnya, kalau nggak lingkaran akar rumput banget, isinya lingkaran orang tajir. Tajir itu ya. Ya, itu selalu mereka yang punya akses. Ya, sebenarnya fenomena yang sama terjadi di kota-kota lain. Iya, sama sih di mana-mana ya. Nah terus kalau ini menarik dikit ke geografis ya, kota Surabaya dengan musik rock, hardcore. Ada apa dengan musik rock dengan Surabaya ini sih? Kalau mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, tapi kita coba kenapa sih dari Dewa, Padi, kemudian Darah Puspita bahkan kan itu juga rock banget ya, power metal, hardcore, apakah cuaca yang panas? Dan bikin marah-marah. Tapi kan kalau lagi panas-panas dengerin lagu metal tambah panas lagi sebenarnya, nggak bukan solusi, gimana? Apa dong? Kecenderungan Surabaya kenapa diasosiasikan dengan bermain musik keras? Musik rock, musik. Sebenarnya itu nggak cuma di Surabaya ya, bahkan di luar kota, di kota-kota kecil pun akhirnya ya bawah tanahnya ya underground itu. Maksudnya bawah tanahnya pun juga. Tapi kalau kita ngomongin dari zaman dulu maksudnya, dari Darah Puspita, Dewa, Padi, permainan ini nggak sih? Power metal itu kan khas banget ya. Seperti Rock Labor ya? Kita harus bicara Rock Labor itu. Ya itu Rock Labor juga. Dokumen dan arsip yang tersebar yang paling mudah ya musik-musik seperti itu di zaman itu. Jadi yang otomatis bisa terserap oleh banyak masyarakat ya musik-musik serupa di luar musik pop yang umum ya. Iya. Tapi aku masih ingat juga bukan tulisannya dari Mas Yoyon ya, Mas Yoyon Klepto Opera di
di Facebook kalau nggak salah, bahwa bagaimana dia melihat bahwa sebenarnya masalah musik rock itu sebenarnya musik Surabaya bukan musik rock, loh. Karena nyatanya ya ada Gomblo kan nggak memainkan musik rock, dan sebenarnya ada musik-musik keroncong yang lainnya yang sebenarnya kalau kamu dengerin di Piringan Hitam sekarang ini canggih banget suaranya, yang sebenarnya gimana kayak gitu. Nah itu ada ya, kita menyebutnya sih permainan isu ya, bagaimana sebenarnya wah ini tapi sebenarnya ada macam-macam gitu, bahwa bagaimana ya ini ada hubungannya dengan industri, bagaimana kamu harus menjual. Itu ada permainan. Ini salah satu yang sebenarnya isunya kalau menurut Mas Yoyon, bahwa ya sebenarnya Surabaya bukan kota rock karena itu ada legenda-legendanya, Pak. Kalau dilihat dari tilik-tilik yang sebelumnya ya sebenarnya itu karena Lox Labor meminta, ya kita kelihatannya perlu nih untuk melabeli ya Surabaya sebagai kota rock. Jadi jualannya gampang nih untuk itu sih pada waktu itu. Dan kalaupun ngomongin label, dan itu didukung kuat dengan akses kepada media kan, media kebentuk kota rock. Yang sebenarnya enggak. Sebenarnya banyak yang main yang aneh-aneh. Iya, dan kita tahu kan ya bahkan kayak kalau kita lihat sekarang ya udah variatif banget kan dia, ada Silam Pukau. Bahkan saya juga punya band reggae favorit tuh, bandnya si Raka tuh dulu apa? Indonesian Rise itu juga kan band reggae yang sangat reggae dub yang sangat menarik tuh, aneh banget gitu, bagus gitu. Jadi sewarna itu gitu, sebegitu warna gitu. Oke, mau nambahin nggak Reka soal genre dan geografi Surabaya mungkin? Sudah sepakat. Oke. Kalau dari sini ada teman-teman yang mau mungkin menimpali, menambahi, atau ini nggak bertanya? Kita masih bicara area soal pergeseran musiknya dan gap yang terjadi di tahun itu, kemudian juga sama genre dan geografi kota Surabaya. Kali. Ada yang mau? Kali mau nambahin? Mau nambahin nggak? Boleh. Itu. Silakan. Mana? Oh, Gali nih. Iya, karek abang-abangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya langsung aja lah ya, Am ya. Kalau misalnya baca tulisan Abraham, ya memang menarik. Tapi ada yang luput, Am, sebetulnya. Yang dibahas dari Surabaya adalah subculture, dan itu yang luput dari tulisan Abraham sebetulnya. Bahkan di setiap kota gitu. Kalau misalnya kita pakai kacamata industri, pasti akan ngomongnya tentang popularitas dan gimana band yang ada di wilayah selain Jakarta harus ke Jakarta untuk dapat nama, atau ke kota lain lah, atau Bandung lah, atau Jogja gitu. Dan itu sebetulnya hal yang sia-sia juga, karena di setiap kota itu yang ngomongnya subculture sebetulnya. Kalau kita mundur di era 90-an akhir, ya kalau misalnya untukku yang dibesarin di era grunge gitu, kami pasti lihat di Surabaya dan di Bandung ada dua kota yang paling menonjol di era musik, ya disebut aja bawah tanah lah ya, untuk ngomongin indie pop, indie rock, sampai grunge, sampai punk, eksperimental. Itu hanya dua kota yang bisa disebut, Surabaya dan Bandung. Dan baru di tahun 2000-an akan menyebut Jogja ketika ada 666 gitu. Ya 2000-an awal lah. Tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana Surabaya begitu menyenangkan untukku yang begitu sering pindah-pindah kota, karena Surabaya itu tempat yang spesial buatku sebetulnya, karena subculture-nya paling hidup. Dan mungkin untuk misalnya di Jogja, kalau misalnya mau membandingkan satu kota gitu dengan Surabaya, itu Jogja gitu dan Surabaya. Kalau misalnya di Jogja masih ngomongin tentang idealisme, anarkisme itu apa, dan di Surabaya udah enggak. Kalau kita datang ke satu kolektif di sana, itu ngomonginnya duit, itu udah jelas. Nggak ada di Jogja, nggak ngomongin ituan, masih ngomongin idealisme. Itu sangat kuno buatku. Kayak gitu. Misalnya kita datang ke Tambak Bayan, di sana udah ngomongin koperasi, gimana bikin koperasi untuk bisa ngerebut alat produksi kayak gitu. Dan itu subculture
sebetulnya yang lebih maju, lebih praktikal yang ada di Surabaya kayak gitu. Dan kupikir di situ juga bukan anak musik aja yang ada gitu. Dan itu satu kumpulan yang dimana si musik-musik itu akan berkembang kayak gitu kan. Kalau kita mundur lagi ke era klepto opera gitu, ya sama aja yang dilakukan Yoyon sebetulnya kan dia tidak menyebut itu koperasi tapi ekonomi kolektif kayak gitu. Dan itu yang bikin ekonomi berjalan di Surabaya bahkan lebih maju daripada kota lain. Kalau kita pengen produksi vinil, gak ada lagi orangnya, pasti Reno yang disebut, dan itu orang Surabaya. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau kita pengen ngeproduksi zine dan lain sebagainya gitu untuk covernya doang, bukan isinya pasti kertasnya di Jogja, tapi untuk cover pasti lari ke Surabaya kayak gitu. Dan itu dihidupi oleh kolektif, bahkan untuk produksi baju kayak gitu. Jakarta sebetulnya kalau mau dibilang itu second city untuk hal merchandising kayak gitu. Kalau misalnya untuk ngomongin kolektivitas, kupikir subculture di Surabaya lebih maju daripada kota lain kayak gitu. Dan itu menghidupi musik-musiknya sekaligus kayak gitu. Dan nih, ada yang bahagia menurutku, walaupun aku di situ hanya setahun lebih gitu. Yaitu tentang tiketing yang lucu dari Surabaya. Aku pertama kali datang ke Surabaya waktu itu dari Bojakrama gitu ya. Di waktu itu yang main Enola, terus Retron, itu beli tiket itu Kerzin. Itu pang banget, gak ada di kota lain yang kayak gitu. Itu Surabaya yang mulai. Terus juga misalnya di Tambak Bayan juga gitu dimulai, itu melihat dari acara Bojakrama dan akhirnya diambil idenya. Iya, diambil idenya ke Tambak Bayan, how to bisa jadi sirkular ekonomi yang ada di platform yang pernah dibikin teman-teman dianut ke tempat lain dan terus menyebar seperti itu. Dan kupikir ini butuh waktu yang tidak cepat tapi lama untuk disadari teman-teman, karena ini butuh untuk didiskusikan terus menerus kayak gitu. Dan kupikir itu yang luput dari bagaimana Surabaya bisa, ya mungkin kalau kata Abraham, ya lebih paling underground dari, mungkin itu yang bisa aku amini gitu. Kalau misalnya lihat dari segi how become populer gitu, kupikir itu nggak penting sebetulnya. Kalau misalnya secara ekonomi Surabaya sudah bisa menjawab itu dengan subkultur mereka yang mereka punya kayak gitu sih. Itu menarik banget sih tadi kata-kata Lih soal subculture SBY lebih hidup daripada kota lain dimanapun. Iya, itu gitu. Kalau dari teman-teman di depan gimana? Iya, memang benar. Maksudnya gini, kalau misalnya kita bicara tentang produksi ya, karena memang aku selalu mention bahwa ya kotanya kita memang kota produksi kayak gitu. Ketika cara berpikirnya pun cara berpikir produksi, bukan cara berpikir konsumsi. Kita cara berpikirnya gimana? Misalnya kita membicarakan musik ya, kita berpikirnya itu bukan berpikir tentang bagaimana caranya memproduksi musik yang bisa disukai oleh banyak orang, bukan. Pemikirannya adalah bagaimana caranya kita buat musik itu keren banget di telinganya kita dan kita bisa seneng-seneng kayak gitu. Jadi biasanya mikirnya di situ. Makanya aku jadi ketika Mas Gali ngomongin itu, aku selalu inget jadi sebenarnya love relationship sama Surabaya, bahwa yang selalu bisa dikenang dari Surabaya itu pasti kamu akan selalu bersenang-senang di sana gitu. Ketika kamu setiap ada acara di sana itu walaupun mungkin penontonnya nggak banyak ataupun ya banyak masalah kayak gitu, tapi kamu akan selalu mengenang itu karena itu menyenangkan gitu. Menyenangkan karena kamu berkumpul bersama teman-teman, menyenangkan karena di situ kamu sudah nggak mandang kelas ya, semuanya udah campur semua. Ada yang ya nggak tahu udah kaya miskin udah bodo amat, udah pengen seneng-seneng, tapi ya kota yang kayak gitu emang kota yang seperti itu. Oke, siap. Panas mau nambahin nggak atau dari mereka? Paling ngerangkum aja sih. Iya. Kenapa gue ngerangkum? Iya. Apa? Udah nangkep ya ini. Dirangkum ini, kita akan merangkum ini ya. Tapi ini bukan penghujung ya. Ini bukan penghujung diskusi ya, belum. Terus. Tadi menarik dari Kang Gali soal paparannya terkait gimana banyak orang Surabaya udah mandiri ya.
Ya nggak tahu juga sih, tapi kalau subculture-nya sih jalan ya. Tapi kalau misalnya disebut kaya, aku nggak yakin juga di situ bang. Ada teman-teman kita ya miskin-miskin. Iya. Dari situ kan jadi ada hidup ya hidup. Ada dua bentuk ideal gitu kan, dari yang satunya sustain dengan apa yang ada, yang satu bentuk ideal dari kacamata popularitas gitu kan ya. Yang mana itu akhirnya kita masih bingung nih, dua bentuk itu sebenarnya udah tercapai belum sih di Surabaya, dan apakah harus? Itu mungkin pertanyaan besarnya. Dan kalaupun harus, terus apa yang terjadi dengan Surabaya pada akhirnya? Mereka tuh sebetulnya dekat sama kolektif. Mau nambahin aja nih, saya dapat beberapa cerita sih sebenarnya. Kalau dilihat dari various keberagaman genre di Surabaya sebenarnya, banyak yang betul sih yang dikata sama Mas Gali, kayak misal subculture gitu-gitu. Emang Surabaya bisa dikata agak progresif ya. Soalnya juga saya tahu, saya pernah sedikit meneliti tentang ini juga, soalnya pernah mau bikin tulisannya juga tentang yang musik noise di Surabaya. Eksperimentalnya itu sebelum aja ada Jogja Noise Bombing juga, sebenarnya yang memulai itu juga Surabaya dari kolektif Waflab. Jauh sebelum Waflab juga itu ada nama Melawan Kebisingan Kota. Acara itu jauh sebelum ada Jogja Noise Bombing. Itu bener-bener bukan yang cuma pakai modular, tapi mereka bikin alat yang akhirnya bisa bombing di jalanan Surabaya. Jadi kalau dibilang progresif sih progresif banget. Jadi noise-nya di Surabaya pun bahkan bisa dibilang sampai sekarang itu juga masih aktif. Bahkan merembet ke kota-kota kayak Pasuruan, Malang itu juga jadi ada kolektif-kolektif kecil yang emang sering banget mainin noise. Bahkan ada acara tahunannya juga yang memulainya juga yang di Surabaya itu ada namanya Unen-Unen Ambyar. Itu udah 2 kali acara, udah berapa tahun gitu ya? Udah lama, tapi baru dibikin 2 acara, dan itu yang terakhir itu bahkan yang awalnya dari Surabaya bisa merembet ke Pasuruan. Jadi cukup influencing sih. Jadi dari Surabaya yang ada Melawan Kebisingan Kota itu, terus ada Jogja Noise Bombing, terus ada yang di Solo tuh Solo Hearts Fest misal, terus sekarang ada Unen-Unen Ambyar yang dijalankan sama dulu sih Waflab, kalau sekarang udah dijalankan sama Bajra yang dari Pasuruan gitu. Oke. Ini menarik sih ya, makin menarik nih. Jadi tadi bicara soal bagaimana menginfluencing daerah sekitarnya ya. Karena di sini juga dalam tulisannya Bram juga sempat meng-highlight soal problem media musik yang masih belum representatif. Dan juga minimnya dokumentasi musik masa lalu. Sebenarnya intinya kan adalah penyebaran musik. Sebenarnya di Surabaya tuh gimana sih penyebaran musiknya? Kalau dibilang Bram belum ada media musik atau dokumentasi musik masa lalu yang kurang baik gitu ya. Apakah benar-benar nongkrong? Kebudayaan orang Indonesia banget gitu, nongkrong sekali, atau ada kantong-kantong yang emang segitu kuatnya untuk menyebarkan musik, atau terjadi pertukaran? Ini dari pengalaman gigs pertama saya sih. Dari gigs pertama tahun berapa? Coba berapa kita ya? biar tahunnya ada gapnya gitu ya. Nonton atau main kamu gigs pertama? Nonton. 2000 Belum punya band berapa? waktu itu. 2017 waktu itu datang di Mendadak Kolektif, dan saya jadi tahu ada band-band lainnya pun itu dulu udah ada namanya Zin, yang katanya Mas Galih tadi. Jadi ketika nonton gigs itu emang udah kayak jadi agenda ya, ketika datang itu terus bayar tiket, ataupun ketika dulu belum ada, masih donasi gitu ya, belum dibajetin tiketnya berapa, itu udah melakukan praktek ada zin di tiap kolektif, terutama waktu itu Mendadak Kolektif itu udah pasti ada zinnya. Entah itu rubriknya itu berisi ulasan musik kah, atau misal bahas isu-isu, tapi ya cakupannya ya tetap musik gitu waktu itu. Jadi tahu lebih jauh selain dari ngobrol sama teman-teman yang nongkrong, juga dari tulisan-tulisan sebenarnya. Ada tulisan berarti? Ada zinnya. Jadi yang kontribusi di tulisan itu juga rata-rata dari anak-anak kolektifnya dulu.
Tapi setelah beberapa kali bikin gigs terus ada kontributor lain yang nulisinnya itu juga, dan itu mulai beragam sih, nggak cuma nulis musik juga tapi ada tulisan-tulisan lain, misal kayak puisi atau misal cerpen singkat, itu biasanya juga ada di zine tersebut selain ulasan musik. Oke. Oh, ada review musik juga ya? Ada. Seru gitu. Dari Faras ada pengalaman nggak soal gimana distribusi musik atau penyebaran musik tuh di gimana sih di Surabaya itu pada saat itu? Pada saat itu sampai sekarang kayak nggak ada berubah. Iya, iya. Ya, gimana? Coba gimana? Iya, ya seputar dari orang-orang yang kebetulan nongkrong di tempat yang tepat aja mungkin ya bisa dibilang. Cuma dari itu aja. Kalau mau ngomongin gimana kita mendapatkan apa ya, konsumsi musik yang organik gitu. Iya. Karena ya nggak ada platformnya juga. Iya, pada saat itu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nggak ada platform, maksudnya semodel apa, DSP bukan maksud Ya DSP paling gitu kan? sebarannya hanya via zine yang organik ya, yang pada akhirnya, tapi kan itu nggak menyentuh banyak orang ya. Iya. Awareness nggak ada gitu. Iya. Ini kita kalau ngomongin dari sisi ini ya, maksudnya komersialisasi gitu. Iya. Itu setahu saya selain musik ras dan dangdut nggak ada pola yang bisa dilihat. Setahu saya ya, mau koreksi kalau mungkin ada. Iya. Kalau kayak ada tongkrongan atau ya tongkrongan yang kuat banget gitu, atau tempat gigs yang tempat Tongkrongan yang merasa kuat mungkin banyak. merasa kuat. Ini sindiran ini ya. Tapi masalahnya kita juga nggak ada perasaan ingin kuat-kuatan sih. Bukan kuat ya, maksud saya kayak sorry. berpengaruh atau apa gitu, kayak umumnya satu titik banyak berkumpul di sini anak-anak skateboard sehingga jadi mereka jadi punya pengaruh yang kuat atau ke yang lainnya. Apa ya dulu Distro atau distronya si Alex gitu mungkin atau apa gitu. Di sini sebenarnya bisa jelasin. Iya. Oh, di sini. Pelaku itu pelaku. Dulu yang pertama semasa kami hidup ya, semasa kami hidup. Semasa kami tumbuh dan berkembang. Semasa kami tumbuh dan berkembang ya itu kayak store semacam Rotten Apple, terus dulu ada Lollipop, KZ, ya toko-toko semacam itu aja. Kayak situ Library itu baru dibangun tahun 2009. Nah, sangat baru kan hitungannya untuk Itu library, perpustakaan Independen. Iya. Terus selain itu akses lain ya mungkin zin gorong-gorong yang nggak semua orang juga berani untuk masuk ke situ kan. Gitu. Oke, tapi sebenarnya semua itu kan zin, tadi banyak kesebut zin deh. Sebenarnya cukup banyak zin di Surabaya. Banyak banget. Banyak banget sebenarnya. Kalau mau digali banyak banget ya itu, tapi masalahnya adalah ya ada beberapa bentukan zin itu yang akhirnya kayak bagi anak-anak mungkin itu penting, disimpan, tapi banyak juga yang kayak dibuang, nggak sedikit banyak kayak tidak gitu. Tidak terarah gitu. Karena kan teman-teman itu yang menganggap apa sih tulisan kayak gitu sih. Iya. Pada waktu itu lihat ini apa sih ini ya udah antara dibuat duduk atau apa gitu. Cuman kalau terkait media memang ya itu zin ini, dan memang koneksinya dengan subkultur yang banget, dan sebenarnya mulai banyak media itu pun tahun 2005-2006, tapi selalu kendalanya cuma satu, konsistensi gitu. Nggak punya uang bro. Iya, masalahnya nggak punya uang dan kita harus melanjutkan kehidupan kita kayak gitu. Iya. Itu yang jadi kendala. Ya kayak Iya. kemarin yang aku salah satu kasih nama Ronasen itu, Ronasen pun akhirnya mereka nggak bisa fokus karena nggak ada pemasukan untuk ini ya secara mandiri kepada medianya, karena pada waktu itu kalau ngobrol dengan anak-anaknya pun juga kayak mereka tidak punya pandangan jauh ini bagaimana untuk menjual artikel ini seperti apa, karena mereka sebenarnya bukan anak media, mereka hanya anak yang suka menulis. Nah gitu. Nah kebanyakan anak Surabaya terkait medianya itu ya seperti itu, mereka bukan anak media, mereka hanya anak yang suka foto, mereka hanya anak yang suka mendokumentasikan, mereka hanya yang anak menulis ya ketika kami sudah diserang oleh masalah perut ya mau nggak mau harus berangkat kayak gitu. Oke. Gitu. Iya, ini
ini jadi nyenggol yang lain lagi soal uang ya. Dari tadi terlalu sebut miskin, uang dan lain-lain ya. Tapi di sisi lain kan tadi katanya merchandise itu bisa terjual laku banget. Itu kan jadinya kayak anomali atau gimana sih? Sebenarnya gimana sih? Beli mas, jadi uangnya habis-habis juga. Dibeli konco dewe mas. Jadi sebenarnya gimana kalau kita bicara soal dari sisi daya beli atau ekonomi perputaran yang terjadi di skena pada saat itu gimana sih? Anomali ini yang unik sih sebenarnya. Iya. Mas, aku nambah satu kata boleh nggak? Itu kasih mic-nya boleh? Biar kerekam. LSM-nya sedikit. Biar kerekam pakai mic. Kelemahan Surabaya itu nggak banyak LSM untuk sebuah kota besar. Itu yang bikin ekonomi di Surabaya itu hanya mandek di kanal-kanal besar aja. Salah satunya yang paling besar untuk kanal literasi itu di C2O Library dan LSM berputar di situ. Itu biasa saja kayak gitu. Di Jogja semua band kolektif support by LSM atau NGO kayak gitu. Bisa bagi-bagi duit tuh dari situ. Atau misalnya mereka mau keluar negeri jadi mudah kayak gitu. Mau tour Bandung same thing kayak gitu. Ada apa sih namanya, Ridwan Kamil di era dia masih di apa ya aku lupa, Bandung City Forum itu BCCF kalau nggak salah. Dan itu bukan cuma satu, ada Save the Children, semuanya pasti butuh band itu. Duit itu ngalir dari situ banyak. Soalnya bandku juga hidup dari situ sih sampai bubarnya dari LSM. Bali apalagi. Nah, Hikulang nggak bakal hidup tanpa Greenpeace atau tanpa NGO yang lain yang support itu. Gitu. Atau Jakarta udah jelas di sini ada banyak Kontras, LBH dan sebagainya, dan itu butuh ya hubungan simbiosis mutualisme. Tapi di Surabaya sangat sedikit untuk bisa hidup dari musik. Ya otomatis seperti kota-kota Surabaya adalah kota besar yang anak-anak mudanya yang hidup di musik seperti kota-kota kecil lain di Pulau Jawa, yaitu dengan bekerja selain bermusik kayak gitu. Dia bekerja tidak seperti Bandung yang mungkin masih bisa atau jadi musisi doang kayak gitu, masih bisa kayak gitu. Di Jakarta bisa banget gitu. Kayak di sini misalnya apa ya, kadang-kadang LSM ngasih duit ke kita tuh ya, dari pengalamanku secara pribadi aja nggak kecil mas untuk bikinin jingle dong kayak gitu. Ya, lumayan lah 8, 10 kayak gitu, cuma 15 menit. Surabaya nggak dapet kayak gitu, nggak bisa. Jadi susah juga muterin duitnya, ya kayak gitu. Surabaya itu satu kata yang nggak dimiliki oleh dia itu, yaitu LSM. LSM-nya sedikit. Tapi mau menambahkan sih, dari segi yang punya band dan udah pernah beberapa kali tour, sejujurnya kami bisa tour pun itu banyak banget bantuan selain LSM. Misal ada namanya tuh Brightside itu dia tuh punya baju, jadi dia salah satu teman kami juga Clothing maksudnya? Clothing gitu. Meskipun dia nggak punya store gitu ya Brightside itu, tapi karena kami kenal dekat dan berteman, jadi dia ngasih bukan donasi sih, kayak support gitulah, uang untuk support. Dan ada juga beberapa yang bisa disebut misal kayak Ayola, itu sangat suportif banget ketika selain band ketika tour juga waktu itu pernah nembusin juga support dana buat Subzin. Jadi sebenarnya meskipun nggak ada LSM atau apa, tapi banyak kok orang-orang Surabaya yang kayak aware dan kayak bukan berusaha sih, kayak ngasih membantu lah buat kami untuk terus bergerak gitu sih. Selain musik kayak ada Subzin itu juga terus dibantu gitu sih. Bahkan Ayola itu juga secara aktif bikin gigs, dan gigsnya tuh mereka selalu kayak bayar orang-orang yang main di gigs itu, meskipun Ayola tuh tempatnya kecil, terus gigsnya nggak berbayar, dan meskipun itu juga sebagai aktivasi restoran itulah, tapi karena mungkin juga yang bergeliat di orang-orang Ayola itu juga orang-orang skena ya dalam tanda kutip, makanya mereka aware juga untuk ngasih support itu sih.
Selain itu juga banyak sih yang nge-support dari selain LSM atau LBH itu juga sebenarnya banyak banget kalau bisa disebutin satu-satu sih. Iya. Banyak sih. Nah ini sebenarnya soal LSM atau NGO ini menarik ya. Mungkin gimana ya? Ada yang bisa ngasih brief sedikit mungkin buat teman-teman yang baru dengar di sini kalau ternyata di kota-kota besar tuh band banyak yang disupport oleh NGO atau LSM gitu. Siapa? Atau Gali mungkin bisa cerita dikit gak lagi nih? Soalnya Gali yang ngangkat isu ini nih. Iya, lo gue gini. Dia orang angkat lo. Ya emang ya kalau saya secara jujur ya, jadi gue dulu hidupnya dari situ. Gali itu salah satu contoh Ya, bagaimana bisa hidup dari LSM. Ya bahkan untuk keliling Jawa gitu ya. Ya memang disupport sama LSM untuk manggung untuk apa. Ya, hidup dari situ aja. Bahkan nggak butuh penonton, nggak butuh apa ya, kita kalau bisa hidup kayak gitu. Ya itu kenyataan pahit yang mesti kita tahu juga sih sebetulnya. Iya. Oke. Dan itu terlepas dari faktor ya itu tadi ya kayak Reka ceritain ada penopang lain gitu kayak entah clothing atau apa gitu yang berminat juga untuk menyehatkan si ekosistem itu gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sejauh ini ada yang mau nambahin nggak? Bram, Kamu aja. Enggak, maksudnya aku malah penasaran waktu kamu kan melaksanakan Bladus Tour itu ya. Dan kamu gimana itu? Nah, itu menarik sih. Nah, ini urusan dapur gimana nih urusan dapur? Bagus Tour 2013, 12. saya udah lali ya, 2013. Apa biar maksudnya? Kebetulan ini ada tour manajernya juga. Aduh. Sama Mas Emerald Fahmi waktu itu beliau salah satu yang menginisiasi band. Saya bersama teman Ado waktu itu tour keliling 9 kota di Jawa. Wow, 9 kota. Mbak duwe apa Mas ini? Baru kan mikir aku cilik. Itu buat pada saat itu buat anak-anak Surabaya sendiri mungkin hal yang baru atau wah bisa tur 9 kota atau agak lazim atau ya untuk band metal kayaknya enggak wah ya, biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Band metal cuma untuk band lain-lainnya kayaknya ya cukup. Mungkin tambahin deh. tambahin Enggak, Mas. Kalau saya panggilannya Otis kalau Surabaya. Jadi kalau ngomongin tour yang waktu itu lazimnya di eraku, maksudnya dan di perskenaannya bukan metal ya, maksudnya di luar musik keras, nggak lazim sih memang, nggak banyak dan cuma beberapa aja termasuk juga Bladus Tour. Dan waktu itu kita tuh lihat si potensinya, saya sama Tinta gitu, salah satu inisiator di Segao juga yang menginisiasi si Bladus Tour itu. Jadi ya dari networknya Tinta dan network saya, jadi kita hubungin kolektif-kolektif di kota lain dan mereka menerima, dan kita mostly sih pakai ngomongnya mandiri sih, lebih ke dari band dan Iya. dari band sih Turunan gini. lali Bootstrapping ya, berarti. bootstrapping sih. Lali weh. Jualan merch aja enggak. Iya. Jualan Betul. Masalahnya keluar duit pun Iya. kayaknya gak akeh gitu loh. Nggak banyak gitu. Nggak banyak sih. Dari saku pribadi nggak banyak yang keluar, dan kami ya materi. kami jalan-jalan aja gitu. 9 9 kota ya nyicil sih sebenarnya. Apa aja tuh kotanya? Dari Jakarta, Lali. Depok, Bandung, Purwokerto, Jogja, Blitar Malang ya? Enggak pakai Blitar. Blitar Malang. Pak. Malang. Semarang. 2013 berarti itu udah ada kesadaran untuk melakukan tour untuk menyebarkan musik lebih lebar lagi berarti kan ya saat itu ya. Iya. Ketika dan kesadaran sama dengan Bram waktu bilang mulai kesadaran untuk bikin press release. Mungkin iya, Dan di lain-lain. eranya barengan kayak gitu. Cuma memang juga tidak banyak ya yang masih melakukan, yang mungkin hanya beberapa anak yang disorong itu didukung sama ya sisanya ya ini inisiatif sendiri, dan itu aku lihatnya tidak banyak sih waktu itu teman-teman, menurutku sih tidak banyak. Terus kalau Paling nambahin mungkin gara-gara si Bladus Tour itu gara-gara sebelumnya saya bikin juga sebelumnya dengan band yang lain, 3 band lain
Jadi anak-anak ini jadi kayak punya, ayo nyoba pisan lah. Jadi kayak dari situ sih, lebih ke situ sih anak-anaknya bikin tour juga sebenarnya. Oke. Dan itu tentunya setelah rilis album ya. Jadi kayak rilis album tour atau justru enggak? Konsol cuma EP, Taman Anda cuma demo. Single ya. Single demo. Berarti tujuan tour adalah mempromosikan, nggak ada mempromosikan EP atau album gitu ya, main aja ya. Tujuan tour untuk memperkenalkan siapa kami. Iya. Yang mana juga nggak terkenal banget. Oke, terus tadi kalau bicara soal sponsor, berarti di Surabaya itu yang paling tercatat sponsor paling yang cukup sering atau yang bisa tersebutkan untuk kalau bisa sekarang kita berterima kasih pada mereka itu apa aja sih untuk terjadinya tour? Iya. Rokok sama aja ya. Tapi boleh kembali dikit ke yang boleh. Soal tour ya. Jadi menarik kalau sebenarnya tadi kan udah dijelaskan kalau kita ngomongin musik di ranah bawah tanah itu kan selalu mengharapkan ada hidup saling berdampingan ya. Gak mungkin urut dewe gitu loh. Ada sektor-sektor lain kayak kuliner, clothing dan segala macam yang mana itu di Surabaya pasti ada, cuma koyoke nggak dadi ngono loh. Iya, yang mana kemudian saya juga tadi nyadari kalau sebenarnya berangkatnya nggak jauh beda sama kota-kota lain. Kalau berangkatnya dari tongkrongan masing-masing, tongkrongan ini akhirnya jadi ini, yang mana ketika saya lihat di Surabaya pas si tongkrongan ini dengan bandnya dan para penyokong di lini-lini lainnya itu menemukan kesusahan yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman di kota lain. Lah apa itu nggak tahu, entah itu infrastruktur, entah itu awareness dari pasar, entah itu ya apapun itu yang dibelajarin sama si Abraham di artikelnya. Kalau ngomongin infrastruktur, tapi kayaknya Surabaya juga tidak semiskin itu sepertinya untuk venue dan lain-lain. Gimana bro? Kayaknya Gatot menambahin ini. Enggak, ya jadi sebenarnya kalau misalnya bicara venue itu sebenarnya masih ada, tapi ini yang aku pelajari dari teman-teman Jakarta ya terkait misalnya dengan pekerjaanku yang sekarang ini, masalah aktivasi program ini menarik karena ketika aku misalnya mau aktivasi program di sebuah tempat nih, tempat A, ketika aku nggak ada kabarnya tempat A itu yang mencari aku gitu, gimana mas, apakah mau jadi aktivasi kayak gitu. Nah kebutuhan ini yang aku nggak lihat di Surabaya gitu. Aktivasi ini kayak misalnya ya kita yang banyak yang cari venue-nya gitu, kita yang cari venue-nya. Nah ketika kita gimana, jadi kayak kebutuhannya adalah ya lu yang butuh gua gitu, bukan gua yang butuh lu kayak gitu. Permasalahannya ada di situ. Jadi kayak semangatnya bukan berangkat dari saling mengisi, bukan semangat kolektif. Jadi semangatnya ya cuma kon iso kayak aku apa, kamu bisa ngasih apa, kamu bisa ngasih aku apa, terus ya sudah berhentinya akhirnya di musik itu. Sedangkan dari sektor yang lain nggak ada, kita harus cari terus kayak gitu. Venue terus berganti. Itu kenapa ya, karena nggak ada awareness juga sih. Awareness kenapa nggak ada ya mbok. Ya kayak misalnya ada venue oke nih keren ya, wah dibuat sama teman-teman yang ya udah pokoknya buat, oh kelihatannya kita bisa rusuh nih, wah rusuh, nggak ada band-bandan, selesai kita kayak gitu terus kan. Circle-nya putarannya selalu seperti itu. Akhirnya ngakali bikin venue sendiri banyaknya seringnya. Ngakalin bikin venue itu kayak misal ya yang punya halaman rumah luas dijadikan untuk bikin acara, yang datang ya itu aja rumahnya Joni gitu ya. Terus ada rumahnya Arya waktu itu. Ini berarti bicara soal yang punya akses lebih ya? Iya. Kaya ya? Iya. Orang kayak semua yang sebutin. Iya benar. Tapi kalau tadi apa lompatan yang paling kerasa di era itu sih, maksudnya kayak tadi bikin tour tiba-tiba yang apa gimana bro? Enggak, kalau mungkin malah mau menyambungkan, ini kan kita berada di, kalau lingkarannya kita kan lingkaran ini. Nah sedangkan sebenarnya teman-teman di sini ada yang dari Popangnya Surabaya. Oh gitu. Bedo. Loh enggak, makanya kan ini perlu tahu gitu loh. Kalau dari mereka kayak gimana? Karena kebanyakan dari kita lingkarannya yang di sini kayak gitu. Mungkin ini drummernya dari
Apa? Lupa kan? Ayo. People of the Sun. Bukan. Iya, People of the Sun ya, tapi juga apa? Band Popangmu lupa. The Flintstone. Nah, Flintstone mungkin yang menarik mau cerita pada zaman itu ya gimana dia ngerasain itu. Mungkin mau cerita dong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, saya Bimo. Kita gimana nih? Silahkan, dari karena kan bukan beda dunia ya, tapi dunianya Popang biasanya teman-teman itu kan ada pergerakan sendiri yang sebenarnya aku tidak cukup mengamati karena aku tidak masuk ke dunia situ. Kayak gitu. Mungkin kamu mau cerita sedikit gimana terkait masalah-masalah yang tadi venue dan apakah sebenarnya serupa kayak gitu. Persebaran musiknya Iya. gitu. Sebenarnya aku juga apa ya? Gak yang nongkrong banget juga orangnya. Jadi waktu tahun kalau tadi ngomongin 2012 itu, kalau dari bandku waktu itu Popang, kita lebih banyak hidupnya dari pensi SMA gitu. Terus kalau waktu itu juga lagi banyak banget, bukan banyak, sering kayaknya tiap minggu ada acara di Magnet Zone. Dan di situ kayaknya nggak cuman ngomongin Popang ya, maksudnya metal juga masuk, hardcore juga masuk. Kayaknya waktu itu di situ melting pointnya gitu, karena kalau aku sih ngerasanya waktu itu begitu masuk di Magnet Zone bisa kenal dari sini. Kayaknya waktu itu juga belum ada yang ini nongkrong di sini, kayaknya nggak gitu deh waktu itu. Karena di Magnet Zone tuh kayak ketemu aja semua di situ. Terus ada waktu itu ada spot kayak warkop gitu. Di depannya ada swalayan namanya Sinar di Bintoro tuh, di pinggir-pinggir jalan itu kita nongkrong di situ sih tahun-tahun segitu. Lebih kayak gitu aja sih kayaknya. Jadi ya udah gitu aja sih kalau mau cerita kalau tahun segitu ya gitu. Mungkin semakin kesini semakin nggak jarang pensi juga. Pensi sekalinya ada juga antara DJ atau langsung yang Noah gitu di Surabaya. Jadinya untuk band-band Surabaya pun juga makin sedikit ininya untuk bisa tampilnya gitu. Berarti sempat ada masanya pensi itu yang main adalah dari band ini. Gitu. Jadi Monster. bahkan waktu itu juga ada beberapa sekolah yang pensinya emang cuman band Surabaya aja yang ngisi gitu. Dan band Surabaya juga saat itu mungkin kayak Heavy Monster ya, Bling Selatan gitu yang disebut Raja Pensi. Jadi mereka benar-benar hidup dari situ. Enggak. Bling Selatan. Jadi ya itu mungkin kalau tahun segitu sampai 2016-an deh kayaknya itu yang banyak kayak gitu. Dari media besarnya mungkin Jawa Pos waktu itu ada Deteksi. Mereka rutin setahun sekali bikin Deadcon namanya. Si Deadcon itu dia anak SMA Surabaya, se-Jawa Timur mungkin ya. Jawa Timur ngumpul di situ dan mungkin beberapa band dari Surabaya juga dapat kesempatan main di situ gitu, dan itu acara yang super besar banget untuk showcasing ke anak-anak SMA gitu, proper banget waktu itu. Dan itu kerasanya sampai 2016, setelah itu sampai ke sekarang selesai udah nggak ada lagi gitu. Terakhir, kamu Zcon ya? Aku udah Zcon. Nah, ini Iya, begitu berubah jadi Zcon. Iya, jadi Zen. ada rebranding dari Deteksi ke Zetizen. Deteksi itu dari tahun terakhir 2015 karena aku dari sana. Ini adikku yang dulu Zetizen. Nggak tahu itu gimana itu ceritanya. Oke. Kalau Zetizen tuh malah waktu SMA saya pernah nulis rubriknya, dan malah ada waktu itu kayak bikin satu program yang isinya tuh anak-anak SMA bikin gigs. Nama program tuh Gigs Out Loud kalau nggak salah. Dan itu waktu itu masih ada Mas Reno, terus ada Mas Danis, terus ada Mas siapa lagi ya? Banyak nih di situ, ada Mbak Rafika juga waktu itu masih an. Dan itu mungkin yang mencetuskan tuh Mas Reno Surya sih waktu itu, kayak bikin gimana caranya mungkin waktu itu pingin ada pergantian biar nggak orang-orang yang tua doang yang bikin gigs, tapi anak-anak SMA juga mungkin bisa bikin gigs gitu. Waktu itu juga gigsnya line up-nya tuh band-band lokal Surabaya. Kalau aku nggak salah itu ada Hack, terus ada Wolfit, terus habis itu ada Haimam. Iya, ada Haimam sama ada band yang pop itu siapa? Moka. Surabaya dong. Surabaya. Bukan. Apa ya?
yang barusan banget rilis Umi Dumi dah. Humi Dumi, ada Humi Dumi juga. Jadi waktu itu line up-nya full lokal dan diajarin tuh gimana caranya bikin rilisan pers untuk gigs itu juga. Terus sampai outputnya tuh ada output untuk akhirnya bikin rubrik tentang gig itu sendiri. Jadi itu dari bahkan ada ini bikin gimana caranya produksi gig sendiri, gimana cara cari venue, terus sound yang proper untuk bandnya main itu kayak gimana. Tuh kayak ada banyak insight lah dari mas-mas dan mbak-mbak itu sih untuk bikin gigs gitu. Waktu Zetizen malah lebih skena lagi sih daripada deteksi gitu. Oke, jadi sebenarnya Surabaya tuh seru juga ya, sangat seru malah. Sangat seru. Iya. Terus kalau saya mau meng-highlight ini soal pensi sebenarnya, ini menarik ya, ketika pensi yang di luar skena menaruh perhatian ke skena gitu kan. Terus apa kabarnya sama media besar lokal atau radio? Itu sempat ada juga nggak sih kalau kita kayak waktu di Bandung dulu kan, saya ngalamin banget tuh pikiran rakyat, mereka punya ada belia suplemen yang isinya suka masukin musik indie gitu kan. Bahkan radio-radio itu semua dulu di tahun 2010-an itu kayak semua radio anak muda pasti punya acara indie gitu. Jadi semua anak band jadi pada punya siaran gitu lah, dari Saraswati lah, Rocket Rockers, Ucai. Kalau di Surabaya sendiri media besar atau radio lokal itu sempat ini nggak sih membantu persebaran musik? Radio sih kayaknya ya. Soalnya saya pernah dengar juga, jadi teman saya itu yang punya kaset penerangan tuh kerja di dinas apa ya, pokoknya bagian menyeleksi apakah poster bioskop ini udah layak apa belum. Jadi ada tanda tangannya gede, terus kayak ada pengarsipan vinil, kaset dan lain-lain. Dan dari situ dia cerita kalau ternyata banyak banget band-band Surabaya yang mengirimkan kasetnya ke dinas itu biar bisa masuk ke radio-radio di Surabaya. Itu sih kayak dia cerita ke saya dulu, tapi banyak banget nama-nama bandnya dan susah-susah jadi saya lupa. Tapi itu band-bandnya ketika saya googling dan saya dengarkan emang ternyata ini lumayan punya nama nih band ini waktu itu gitu. Kayak band-band tahun 90-an, 2000-an gitu. Tapi yang namanya nggak bisa sebesar si Dewa, tapi katanya sih divalidasi sama teman saya yang punya bapak yang suka musik, ya emang itu banyak banget band-band itu didengarkan waktu itu sama orang-orang Surabaya gitu sih, dan masuk ke radio. Bahkan kalau ada yang sering banget diputer dan nama-nama band itu sering banget diputer di radio-radio Surabaya gitu. Oke, berarti sebenarnya tapi ada nggak sih sempat ada acara khusus musik indie atau di koran ada kolom khusus atau pembahasan khusus tentang skena musik Surabaya pada saat itu? Zetizen sih waktu itu Mas Rino waktu itu yang nulis, Rino Surya. Ketika masa itu untuk media deteksi Zetizen, Provoke Magazine. Provoke Bandung tapi masuk. Iya, maksudnya tapi Ronasen. Iya, Ronasen. Apalagi? Itu ada di kepalaku sih yang ada. Kemarin sore itu. Kemarin sore radio. Nah, ini radio dia. Dia sempat jadi anak radio juga. Streaming. Silakan cerita kamu gimana? Radio streaming. Iya, tadi sekalian menjawab tadi Mas Anto gimana peran media-media besar dalam menjembatani ya. Jadi dulu saya bersama sekitar 20-an orang teman yang lain. itu bikin soal-soal bikin radio suka-suka ya pure karena kami merasa dewe gak iso ngobrol karo wong-wong radio iki. Ya kenapa kita nggak bikin sendiri gitu aja. Dan banyak juga pola-pola serupa dilakukan oleh teman-teman lain ya. Dulu ada apa sih Radio Gasm, terus some radio, Stone Radio. Itu radio online. Itu streaming semua, online based semua. Dan apa tadi? Soal apa? Sebaran musik. Selain radio, ini kita tadi bicara yang di luar skena kayak pensi kan. Oh iya, di luar skena. Terus juga media lokal mungkin kayak koran atau radio-radio yang besar gitu ya, radio lokal itu nggak sama sekali nggak. Rambos Ras.
Era Maroon 5 kan? Terus di mana? Oh iya, benar. Prambors, programnya Apa? Prambors. Ada, itu khusus indie. Setiap hari Rabu ya. Selasa dong. Selasa ya, sorry. Kalau kita kecil asyik. Mama, bener ini kan. Dulu sempat ada Tuesday Outlaw, tapi kayaknya nggak berjalan sampai 5 tahun. Sampai kita SMA. Dua tahun, 3 tahun ya? 2007 sampai 2010-an. Iya. Sampai 2012. Ya. 7 tahun. Itu Tiap dibawakan pekan. oleh Prambors. penyiarnya khusus orang skena Jadi atau si Prambors bikin aktivasi di sebuah tempat gitu. Oke. Bikin gigs. Heeh. Kayak Yang- Tuesday Riot. Oh. Sini kamu, sini kamu. Tusi Riot, bener kayak Tusi Riot. Benar. Ya paling Prambors aja ya dulu ya Heeh. di masa itu untuk media besar sepertinya. Iya. Apalagi sih? Orang Surabaya aja nggak ada kan? Jawa Pos apa? Jawa Pos ya Kayak itu, sebesar Jawa maksudnya. Pos itu sempat ada. Jawa Pos ya deteksi, dijatuhkannya ke deteksi convention, Detcon. Tapi pula festival Pak. Iya, tapi kalau untuk musik nggak ada yang spesialis Musik. itu. Musik nggak ada, Iya Pak. nggak ada. Oke. Iya, berarti ada bolongnya di situ ya, lumayan ya berarti sebenarnya ya. Iya. Bahkan sampai sekarang perasaan kita festival musik udah nggak ada ya, untuk tahun-tahun ini ada nggak festival musik? Urbanize. Ai. Nah, ini salah Kak, ini ya. mau ceritain ya, ini. Itu bukan bermasalah kan? Festival musik bermasalah. Silakan ini. Ini yang main langsung lah, dia yang tahu lah, aku nggak tahu. Aku mah. Gogon gimana Gogon ya? Kalau kayak ini namanya udah bukan gokon, udah direkam. Dimatiin, bisa dimatiin ya off the record. Tapi ya itu. Ya terima kasih ya waktu itu buat teman-teman Urbannya sudah mengupayakan sebaik mungkin walaupun banyak gagalnya. Kayak fakta kan. Ya itu kan ketemu kalau kita mau keren-kerenan jadinya ya Seperti gitu. tanpa arah akhirnya ya Iya. fatal. Iya. Jadinya akhirnya nggak jadi apa-apa lagi kan, bingung lagi lingkaran setan. Iya. Mau nambahin atau bagian sini? Mau nambahin Ini. Otis. mau nambahin kayak persebaran sih, kayak skip ada satu acara yang di era 2010-an itu cukup membantu apa ya bagi band-band untuk manggung di festival besar Sunday Market sih. Sunday Market. Alex lagi ya. Alex. Om dua-dua ya. Itu di apa sih? Dulu tempatnya Surabaya apa namanya? Surabaya South Square. Sunday Market. Sutos. Surabaya. Iya. Surabaya Town Square. Itu cukup selama hampir 5 tahun atau 5 tahun ya? Itu tiap bulan ada. Tiap bulan. Mhm. Mengundang band Jakarta juga memberikan apa namanya? Kesempatan bagi Kesempatan teman-teman untuk yang lain. band-band Surabaya untuk tampil. Kuratorialnya bagus. Kuratorialnya juga Otis. bagus. Yang mengkurasi Alex langsung. Alex dan Dinda Alex dan dan tim. bla bla bla. Iya. Iya tadi lumpur itu. Itu berarti yang ngadain siapa dan yang mendanai siapa kemudian terlibat. Itu dari Dari Rotten Alex. di Nah, sebenarnya kayaknya itu Apple. program yang bekerja sama, bukan Rotten Apple sih namanya udah dia punya Satsko. Satsko. Satsko kayak Sister and the Company. apa ya, IO mungkin organizer. Dan itu kerjasama sama Susos, programnya monthly. Mungkin dananya dari Sutosnya sih kemungkinan. Ya perputaran dana yang ada sih karena itu kan juga pasar malam besar Iya. di Town Square. Dan itu sistemnya apa? Sewa booth gitu ada beberapa Sewa booth. tenan sewa Thrift store. booth gitu. Oh, thrift store. Iya. Nggak thrift store Nggak juga, thrift store juga. macam-macam sih. Brand lokal gitu lah ya. Iya, festival gitu. Makanan-makanan itu juga banyak. Ya mungkin bukan festival lah ya itu ukurannya. Festival lah itu cukup, maksudnya ukurannya gede lah di bawah 5.000 Pak. nggak ada sih. Enggak deh. Itu sekali bikin acara bisa 2 hari sih, 2-3 2-3 hari. hari. Ha. 2 hari baru. Sabtu Minggu berarti biasanya. Sabtu Minggu. Parkir semua di rumahku ya. Oke, kalau kompilasi itu ada nggak sih di Surabaya itu? Ada Ini dari juga menarik C2O nih, itu salah satu kompilasi. persebaran kan juga melalui kompilasi ya biasanya ya, tukaran. Kompilasi C2O itu apa ya dulu? Sih banyak banget. Banyak programnya. banget kompilasi. Zaman dulu aplikasi. Ayo kompilasi ya. Ini faktor umur nih, umurnya udah komplikasi, faktor umur nih. Bukan. Kompilasi. Kompilasi Cukup mandiri. hidup ya di Surabaya dulu ya. Dulu banyak dari dulu.
ada kompilasi popang juga ada. Cuma gitu ya, ada aku masih gitu. tujuannya bikin kompilasi kayaknya orang-orang juga nggak tahu kayaknya bikin gimana. Iya. Ya kita seneng-seneng. Dan itu ada dokumentasi nggak sih, maksudnya covernya secara digital gitu, ada yang punya nggak ya? Wangel. Atau udah hilang semua? Udah nggak ada yang punya ya? Susah. Fisik ya, tapi bentukan fisik ya, bukan dalam bentuk digital. Biasanya Bandcamp atau enggak pakai itu. SoundCloud. Di Bandcamp biasanya. Oh, Di udah. download biasanya. Mereka udah taruh di Bandcamp. Iya. Kan dulu kalau zamanku punya band tuh bikin kaset terus ada Unicode dari Bandcamp kan. Habis itu bisa download. Iya. Meskipun nggak bisa diputar tapi dia bisa punya lagunya. Iya, berarti kalau kita cari cover-cover kompilasi Surabaya yang lama-lama mungkin ada Mungkin ada. di googling di internet. Susah. Sepertinya susah. Itu dia yang Rare. rare ya. Soalnya saya yakin di 2000-an awal juga ada kompilasi-kompilasi non metal ya. Iya. Pasti ada. Karena dulu sempat juga ada sebaran band Britpop dan indie pop banyak banget kan Mas Otis di tahun 2000-an awal. Salah satunya namanya tuh Subside. Subside dari Yo. C2O. Moikite, terus ada Temurte aku nggak inget, tapi ini ada. Aku bahkan ono. Ada. Bahkan sebenarnya kayak Eri kan sering buat. Jadi teman-teman itu juga ada yang namanya Eri Rukmana, dia tuh suka membuat acara juga. Dia membuatkan acara dan situ kadang dia membuatkan sebuah mixtape kayak itu buat anak-anak. Soundscape ya kalau nggak salah namanya. Iya kayak gitu soundscape atau apa bentukan kaset kadang karena ada dana lebih itu kaset itu gratis diberikan kayak gitu. Jadi banyaknya kompilasi semacam itu sih kayak gitu. Bahkan Ronasen dulu itu juga menjualkan CD-nya, aku masih inget ya. Jadi ada isinya selebarannya itu sama CD-nya juga kayak gitu. Jadi dicetak sebanyak 300 kalau nggak salah sebanyak cetak 300 itu untuk edisi kedua, edisi pertama bentuk digital, edisi ketiga bentuk digital lagi. Kayak gitu. Ada sebanyak itu. Tapi ada yang ngumpulin nggak sih? Ada yang ngumpulin kompilasi itu atau nggak ada? Dibilang ngumpulin mungkin lebih tepatnya kita membelinya tapi kita nggak sadar apakah itu mengumpulkan atau enggak. Gitu. Oh iya, mengasihkan gitu belum. Iya. Ini ya. Jadi kayak ya udah masuk ke lemari terus kita ingat-ingat oh ya ada ya kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya pasti ada tapi kalau ditanya ya harus dicari dulu. Itu kompilasinya. Oke. Sampai sini ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya nggak ke teman-teman di depan sini? Kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Nah, rasa ya. Ada teman-teman? Saya soalnya mau masuk ke topik berikutnya soal apakah harus pindah ke Jakarta untuk ini banget ya klasik banget. Apakah harus pindah ke Jakarta untuk bisa sukses atau bisakah dari Surabaya saja? Nah, gitu. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan Mas. Pakai mic biar rekam. Biar ada jejak digital. Kayak bercanda. Selamat malam semuanya. Jadi kan kalau sebenarnya nanti baru masuk sih temanya. Mungkin pertanyaannya, maaf saya terlambat tadi. Apakah kalau kan saya lihat sekarang band-band di Surabaya juga semakin beragam gitu. Mungkin pernah ada labelnya Surabaya Kota Rock atau segala macam gitu mas. Terus tapi sekarang ada Enola, ada Sila Bokau, ada Caroline, ada dan banyak-banyak lagi lah. Terus tapi sebenarnya untuk saat ini tantangan teman-teman untuk bermusik di Surabaya sendiri tuh seperti apa sih? Wah, ini yang jawab harus orang yang masih tinggal di Surabaya nih ya. Itu dari Jakarta semua. Kita zoom sama. Kan paling dekat kan dia, baru 1 bulan. Nah, gimana kira-kira dengan memanfaatkan sisa-sisa feel masih tinggal di Surabaya? Coba. Ukuran sukses nih kan beragam ya dan itu sangat personal, subjektif banget sih. Tapi kalau dari segi karir sih, ya mungkin ya kenapa saya pindah ya mungkin ya karena itulah lebih merasa cocok untuk kerja di Jakarta gitu. Tapi kalau dari segi bermusik apakah harus pindah ke Jakarta? Nggak juga, karena kita bisa tur ke Jakarta dan bisa makanin orang-orang Jakarta ini loh musik kita gitu. Jadi makanya nggak usah perlu pindah tapi cukup melakukan tur aja sih, itu udah menurut saya udah efektif banget. Jadi nggak perlu yang sampai pindah Jakarta buat bermusik doang, karena zaman sekarang apalagi ada Spotify, orang bisa dengerin dimanapun.
buat untuk mengagendakan tur pun ya mungkin nggak gampang, tapi masih bisa diusahakan untuk ke Jabodetabek gitu sih. Jadi nggak perlu lah pindah kalau pengen bermusik sih. Contohnya juga banyak kan band-band lainnya yang nggak dari Jakarta juga bisa oke gitu menurut saya. Iya, karena kayak kita juga tahu ya, nyebutin lagi ya di Marlos ya, kayak kemarin kan mereka beberapa kali main di Jakarta ya bolak-balik aja gitu ya, dan bahkan mereka sudah main di acara yang kayak acaranya Fred Perry gitu, yang bergengsi gitu ya dengan band besar gitu. Bahkan ada band Surabaya yang barusan kemarin main di Synchro, Bruno Bauer. Ya, itu kan juga oh Pespor ya, sorry Pespor. Jadi ya nggak perlulah pindah ke Jakarta, sumpek. Kecuali untuk mencari duit berkarir ya mungkin oke, tapi kalau untuk alasannya ngeband zaman sekarang sih nggak perlu sih untuk pindah ke Jakarta. Gitu ya. Dia menjawab pertanyaannya nggak mas? Sip ya? Iya. Tapi sebenarnya apa yang di Surabaya ada tapi di Jakarta nggak ada kira-kira? Kalau gue boleh nanya lagi ke Retak, maksudnya kan kayak bilang ya udah Surabaya lah. Ya, apa sih ya? Emang di Surabaya itu ada apa gitu? Maksudnya secara positif ya, bukan nonton salah apa dia gitu. Tidak macet. Ya, tidak macet. Ada babi panggang yang enak. Wah, ini kuliner beda lagi. Kulineri. Go bebek, wah panasnya. Iya. Masih ada orang Madura, Surabaya aman. Iya. Famous. Secara kenyamanan berarti ya, kenyamanan masih nomor satu ya Surabaya ya. Nanti kita kan pulang-pulang kalau Surabaya enak ya jalannya. Ke Surabaya dalam rentang waktu 3 jam udah bisa kemana-mana, tapi kalau di sini sih jangan emosi udah. Setengah jam jauh, iya. Setengah jam di Surabaya tuh jauh jauh banget. Tapi ketika aku sambat ke pacarku masih jauh banget ya, setengah jam, dia bilangnya, "Hah, setengah jam kok jauh?" Ya jauh lah. Setengah jam tuh jauh banget menurut orang-orang Surabaya. Tapi kalau orang-orang Jakarta dan sekitarnya tuh kayak, ya kan cuma setengah jam. Ya, culture shock aja sih. Culture shock. Tapi kalau dibilang apa yang nggak ada di Jakarta ya, tiap kota kayaknya punya keunikan masing-masing ya dalam tanda kutip. Itu sih. Ya mungkin ada yang sama-sama popnya nih, tapi mungkin ya band pop antara ini sama ini juga beda. Misal ada yang sama-sama alternatif, tapi dari segi ini dan ini kan beda. Jadi ya kalau misal dicari yang nggak samanya ya banyak, dicari samanya juga banyak gitu. Kalau berarti band Surabaya apa yang bisa menggambarkan suasana Surabaya? Apa maksudnya secara pengaruh geografisnya yang kentara banget kerasa? Apakah Silam Kau gitu kan yang cukup berbeda ya, dia pakai akustik bass betot, lirik kayak gitu. Ada nggak sih band yang sangat berhubungan erat sama geografis musiknya dipengaruhi? Nggak ada yang semuanya suara Surabaya. Iya, karena setiap band yang ada pasti membawa kesurabayaannya tanpa disadari. Yang itu mungkin nggak disadari oleh bandnya sendiri bahkan. Iya. Ada satu khas biasanya Surabaya itu adalah untuk masalah lirik sih yang aku lihat. Biasanya dia akan dari satu album itu pasti ada satu yang akan berbicara tentang kotanya. Kemungkinan seperti itu. Ya misalnya Silam Kau hampir seluruh dosa kota dan kenangannya adalah tentang Surabaya. Tapi kayak misalnya Heavy Monster pun ada sempet tentang pekerja di Surabaya kalau nggak salah, tentang itulah. Timeless berbicara tentang ada kerja juga 9 to 5 apa? 9 ke 5. 8 dari apa? 5 dari 8 yang pekerja, terus juga sedikit banyak pasti biasanya lirik-liriknya akan sedikit berhubungan dengan kota kayak gitu. Itu khasnya biasanya dari Surabaya kayak gitu. Kalau dari segi sound biasanya yang aku lihat soundnya malah nggak ada yang khas, bukan nggak ada yang khas ya, tapi kekhasannya adalah mereka semuanya beda-beda dan rata-rata itu agak sedikit mentah, dia nggak terlalu matang gitu. Jadi ketika dengerin suaranya tuh kayak kasar banget. Kalau ya karena Mas Anto di sini ya di Jakarta pasti dengerin kalau suaranya lagu-lagu musiknya Jakarta kebanyakan itu kayak kok kayak gini terus ya. Ada ciri khasnya kayak ya aku analoginya adalah nuwun sewu kalau kayak ini. Kalau Jakarta itu kayak bubur, kalau Surabaya itu lebih kayak nasi tim kayak gitu, nasi kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu mateng, tapi itu enak di kuping itu kayak gitu. Jadi kayak anak-anak kan makanya kalau misalnya ngomongin Enola
sebagai sebuah showcase, sebenarnya showcase atau paling nggak deket-deket case-case yang kayak gitu kan sebenarnya kan udah ada heels kan. Kayak gitu lah, pokoknya case-case gitu lah. Udah ada heels dan kayak gitu, dan ketika dihadirkan Enola yang suaranya yang kayak gitu, yang sangat apa ya, sangat ganas, mereka ngomongnya itu liar dan ganas, itu ya itu khasnya Surabaya kayak gitu. Suaranya tuh kayak gimana ya, kamu kok bisa menciptakan itu kayak gitu. Kayak yang kasar kayak gitu tapi enak pasti. Gitu sih. Kita bicara soal Surabaya sound berarti nih. Apa kira-kira bisa tergambarkan di band apa? Kalau bisa di semua band. Mas. Semua band. Semua band. Cak Sodik. Itu Surabaya sound. Jawa Timur sound itu. Apa tadi nama bandnya? Cak Sodik, band koplo. Oh, oke, band koplo ya. Kalau ngomongin Surabaya sound, karena saya melihat ya nggak belum bisa dinyatakan bulat Surabaya sound, dan kayaknya term yang belum bisa dibayangkan juga sekarang. Karena ya awareness soal itu juga nggak terbentuk sepertinya. Kalau yang saya amati. Nggak ada yang meneliti juga ya. Buat apa? Iya. Buat apa? Buat kuliah, buat skripsi. Oke, nah kalau sekarang gimana kita ngelihat, gimana teman-teman di depan sini ngelihat Surabaya dengan kacamatanya mungkin dari Jakarta, kalian semua kan udah pindah ke Jakarta, atau Reka yang masih ada feel sisa-sisaan basian Surabaya sedikit, karena baru sebulan di Jakarta. Gimana kalian ngeliat Surabaya saat ini? Sudah bagus karena gigsnya sudah tiketing. Apanya? Gigsnya udah tiketing. Bukannya tadinya dari dulu dibilangnya selalu beli? Tapi dulu tuh lebih banyak kan donasi. Kalau beli pun donasi dulu, itu artinya nggak ada angka yang nggak ada fix, angka ya? fixnya. Oh, iya. Ketika awal saya gitu masih donasi, terus mulai dari 15.000, terus mulai naik lagi 20.000. Soalnya kadang-kadang anak-anak tuh pesimis kalau kemahalan tuh nggak ada yang datang gitu. Tapi ternyata ya emang kita harusnya biar bisa sustain untuk bikin gigs terus ya emang harusnya tiketing. Itu sekarang sih udah semakin bagus, orang-orang aware kalau mau nonton band ya harus bayar. Oh jangan jalur gratisan gitu. Berapa sih range di Surabaya itu tiket sekarang? Sekarang udah 60 sampai 100 sih udah ada. Bojok Rama terakhir 150. Itu dapat apa aja? Biasanya FBC dan kesenangan. Itu yang mahal yang akhirnya. Gimana? Kalau yang lainnya dari berapa atau dari berapa dulu? Kangen ya? Kangen sama Surabaya apa ya? Iya. Enggak, kesan Surabaya sekarang jadi gimana ngeliat Surabaya saat ini di penghujung 2023? Teman-teman yang ini ya angkatan bawah ini aku merasa mereka punya kemampuan manajemen yang lebih baik ya daripada kakak-kakaknya ya. Iya. Aku jujur itu mengakui, kayak aku pun belajar tiketing sebenarnya dari angkatannya dia, dari Didi itu, bagaimana tiket kalian bisa pakai pilihan. Jadi mereka punya kreativitas yang lebih baik ketimbang kakak-kakaknya ini yang kayak ya udah buat misalnya kalau kita itu kayak lebih nggak peduli gimana tiketing, ya udah gini aja. Sedangkan mereka mulai ngatur flow kayak gitu. Oh caranya gimana? Oh harus kayak gini. Udah pakai ini cap yang dulu tuh stempel, awalnya stempel di tangan, terus pakai apa namanya yang buat wristband sepeda gitu ya zaman sekarang. Bukan wristband sih dulu, cable tees dulu, sempet cable tees, terus sempet kayak apa namanya gelangnya orang rumah sakit juga itu yang opname itu juga pernah dipakai juga. Jadi udah kayak mulai aware, kayak misal ada yang kelihatan nggak ada stempel atau gelang di tangannya, oh coba dulu gitu. Udah nggak ada orang dalam untuk bisa masuk gratisan juga sih, itu juga yang bagus. Jadi bisa terfilter lah siapa yang masuk itu ya emang yang meant to be untuk di gigs itu gitu. Oke. Terus kalau Faras gimana ngeliat Surabaya untuk saat ini sampai tahun 2023 penghujung? Ya kalau yang ceritain mereka tadi alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah ada perkembangan, walaupun mungkin nggak banyak yang melakukan seperti itu, mungkin belum banyak lah ya. Saya harapkan makin banyak aja sih yang bisa bikin seperti itu, karena saya lihatnya ya mungkin nggak terlalu aktif ya, saya udah ya, maksudnya udah nggak terlalu banyak. Sekenanya aja saya lihatnya, atau kayak banyak band-band yang bagus kan bermunculan kan di seluruh nih. Apakah? Ya semakin sadar produksi sih yang saya lihat. Sadar produksi ya? Ya itu kayaknya hal elementer sih, semakin sadar produksi, semakin sadar kalau mereka tuh bisa dijual
dijual dalam arti ya komersialisasi. Iya. Karena itu ya penting juga. Iya. Bahkan yang ya lagi-lagi ngomongin Dream Marlos ya, yang dia masuk gabung sama Kings Records ya. Big Crown. Big Crown ya. Itu juga apakah band Surabaya pertama yang sign sama label luar atau ada lagi nggak sih sebelum selain? Saya nggak tahu, kalau band metal mungkin ada pasti. Oh, metal pasti ada ya. Metal dan hardcore pasti ada. Cuma untuk ranah alternatif, terutama soul mungkin ya thanks to networknya Raka ya mungkin ya. Iya. Nah, dia dingin banget dan dia orang tajir juga. Iya. Kembali lagi gitu ya. Tapi sebenarnya saya lupa mau nanya apa jadinya. Tapi apa yang spesial sih dari balik lagi kita ngomongin sedikit soal si Dream Marlos nih sekarang, mungkin salah satu tombak ujungnya Surabaya kali ya kalau ngomongin yang lagi hangat apa gitu. Apa sih yang spesial dari atau apa yang mereka privilege apa yang mereka punya selain anak orang kaya? Materinya sih bagus banget. Materinya memang bagus ya. Dan itu kan memang semua ada terdiri dari All Star kah atau gimana gitu? Iya. All Star ya. Raka itu dulu sudah punya di SMA, punya di Arts. Di Arts itu ketika waktu muncul iya kan? Tahun 2010 aja kita udah kaget-kaget. Ada yang main anak SMA udah main jazz-jazzan gitu kan? Udah kayak gitu. Itu Raka. Tommy dari dulu dia udah main pop, punk rock kayak gitu juga udah gitu. Terus si siapa tuh? Tasya City Pop, iya Rochelle yang seperti ini. Terus Bimantara juga sebelumnya juga sudah ada Timeless sama itu tadi apa? Lupa aku bandnya. Timeless sih biasanya. Kalau ngomongin spesialnya apa ya, pasti yang dicari pertama kebaruan kan ya. Kebaruan, ya. Novelty kan, walaupun yang ditawarkan Dream Marlos masih ke Amerikaan banget, cuma rasa Surabayanya emang kentara. Iya. Tanpa disengaja mungkin dari mereka. Terus nggak Dream Marlos doang sih sebenarnya yang lagi segar ya. Lagi segar ya. Marcos gimana? Marcos tuh juga bagus sih. Iya, itu kita baru, gimana tuh? Iya. Cold wave gitu ya. Iya, cold wave. Nanti Kamis ya kesini ya. Kamis main kesini tour dia. Main di mana nih sekali di Pecos di sama Orange Jeruk Records. Oke. Ada Grizzly ya. Grizzly Surabaya Raya lah. Iya, gimana ya boleh. Death Throne lah. Death Throne itu paling Penyareno juga. Paling ini sih paling saya soroti di tahun ini ya. Death Throne, lalu ada Bruno Bauer pasti ya itu ya. Metal sih jenis yang rahasia itu siapa? Nang Saruna, oh ya, Nang Saruna. Apa? Yellow Flower Living Water, Pots. People of the Sun. People of the Sun tentunya. Apa lagi? Dan lain-lain. Electric Bird apa kabar tuh? Itu tanya itu. Kita vokalisnya itu. Electric Bird gimana tuh kabarnya? Iya. Oke. Iya sih. Oke, dari teman-teman ada yang mau menambah atau ada yang punya rekomendasi band Surabaya keren nggak yang kita harus tahu? Mumpung kita di sini lagi IG Live. African Air Conditioners itu alternatifan. African Air Conditioner 2007. Wah itu keren. Masih ada sekarang? Udah. Bisa ada di Spotify tapi ya? Ada Spotify aja. Band alternatif dari Surabaya yang African Air Conditioner. Namanya juga brengsek ya nama bandnya ya? Lucu. Oleh kalau aku Automatic Terror Machine ya? Yes, ada. Sip ya? Apa itu? Automatic Terror Machine. Dia rilis Automatic Terror Machine. Dia rilis tahun lalu 2022 tapi nggak ada yang tahu karena anak-anaknya tidak menyebarkan informasi lebih. Jadi hanya tahu yang dari lingkaran kita Ada di Spotify. Ada di Spotify juga. Wah, ini menarik nih. Itu band dibentuk untuk bubar. Iya. buat EP ya, buat single EP bubar udah selesai. Tapi selalu menarik ya, ada band-band yang kayak gitu tuh yang itu salah satu gimmick mungkin ya, secara tidak langsung. Iya, nggak niat main tapi band iya. aja. Terus ada band apa lagi dari Surabaya? Mungkin dari teman-teman sini ada yang bisa di-share nggak band-band Surabaya yang buat direkomendasikan ke teman-teman? Alter oke. Leuro, Alter. Oke, itu Alter genrenya apa nih? Elektronik ya.
Elektronik. Elektronik pop. Oke. Shrine yang baru, Shrine Paling anomali apa kira-kira yang dari Surabaya yang paling baru? Yang Saat ini mungkin ya Crusher kali ya, yang paling anomali ya. Gandhi itu anomali juga. Kamu kan anak Surabaya kan? Iya. Nah, iya, itu juga itu. Iya. Gandhi solois perempuan lagi ya. Iya. Iya. Apalagi ya? Anomali semua sih mas. Anomali semua ya. Soalnya Sebenarnya kalau mau scrums juga ada melabu-kelabu, ada Evenet itu juga. Oh, melabu-kelabu pernah ini taken sama label luar kompilasi waktu itu. Brazil kalau nggak salah. Itu isinya kompilasi scrums waktu itu. Ada band Indonya 2 sama luarnya ada 2 juga kalau nggak salah. Itu Yang nama band Argentina itu. iya, Argentina itu. Itu melabu-kelabu. Oke. Ini saya Apa? catat. TSM. Coba ada lagi. Bandku yang menang itu loh. Oi Kite. Apa dulu itu namanya? Icema. Oh, Icema. Itu kan kita ada Oi Kite. Major saya dulu ya. Iya. Mas Rianka. Iya. Oh, Lovely Tea ya. Coba sih. Tapi Lovely Tea barusan ini dia bukan ngerilis sih, tapi lebih tepatnya kayak re-release untuk singlenya dia yang udah lama nggak pernah dikeluarin di Spotify, jadi bisa diakses. Tahun 2000-an Lovely Tea. Oke, siap. Terima kasih banyak nih. Sebenarnya tadi lupa dipantau ya, di Instagram ada pertanyaan nggak sih? Instagram live. Lupa, terlalu asik. Tapi ya sudah lah ya. Ini sudah sampai penghujung acara. Masih ada yang mau bertanya atau menimpali soal Surabaya? Itu sebenarnya ada anak namanya dari Yumna itu dari dunia elektronik. Dia mungkin kalau mau cerita, dia datang dari Jakarta. Itu menarik karena dia datang dari Jakarta melihat dari dunia Surabaya. Ayo sini ya. Ayo dong, boleh ya. sedikit cerita Kamu buat gimana ketika terakhir, kamu sedikit cerita aja. dari Jakarta ke Skana? Iya, ayo sini. Skana apa nih Skana? Ayo. Itu kayak kolektif Iya. elektronik yang dibawa sama anak-anak Jakarta yang kuliah di UNER itu bikin kolektif elektronik namanya Skana. Oke. Itu Yumna Oke. Dean. Boleh dong cerita dong sedikit dong. Gimana? Ini dia. Ayo Yumna, boleh cerita sedikit. Sampai akhirnya bikin klub 137 juga. Oh, banyak ya cerita. Waalaikumsalam. Boleh dikasih mic-nya? Iki jenenge Dinta Tekno. Ini Semuanya. saya selalu menarik sih sama musik elektronik sebenarnya. Kalau di Indonesia tuh kayak ada tapi tiada gitu. Maksudnya genre yang paling lama juga. Bahkan pengusungnya Homogenik masih aktif sampai sekarang. Salah satu pionirnya ya. Bahkan album baru Eva Celia juga elektronik gitu. Tapi nggak pernah booming banget, tapi tetap aja ada gitu. Jadi gimana? Mungkin bisa bercerita soal musik elektronik dari sisi. Halo semuanya. Hai. Kalau dari sisi elektronik dance musicnya sendiri di Surabaya ya, tadi pengen sih menanggapi yang kayak harusnya sih ke Jakarta gitu untuk bermusik. Kalau misalkan dari band-bandan misalnya nggak harus gitu, kita bisa lihat dari Marlos gitu dan teman-teman lainnya. Kayaknya menurut saya kalau misalnya adanya di ranah elektronik ya harus mental sih. Justru harus ya? Harus mental. Karena dari infrastruktur tempat atau wadahnya gitu bukan belum ada sih, belum banyak ya. Yeah. Sekalipun ada juga nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Yeah. Jadi ya udah begitu. Padahal kalau misalkan mau ditarik mundur lagi dari Surabaya tuh sebenarnya banyak pionir-pionir juga gitu, kayak Terbujur Kaku. Iya. Jauh sebelum Geber Modus Operandi. Salah satu unit yang sampai hari ini kayaknya masih sering banget disebut Terbujur Kaku tuh. Baru muncul lagi. Baru main lagi. Terus kalau dari sisi elektronik apa lagi ya? Sulit jadi DJ di Surabaya tuh. Sulit ya? Amat ya paling ya. Sulit Mungkin sekali. nambahin dikit sih, lebih ke jadi era yang 2010-an tadi juga ada unit job itu Colors Cafe ngasih wadah untuk
electronic musik untuk main. Itu lumayan ada setahun 2 tahun lah. Jadi ada teman-teman yang tadi yang disebut ada Terwujud Kaku juga sempat main, ataupun Yugi Digital tadi, terus Dancing Tiger belum ada, namanya masih ada Rukman yang Jahat. Gaga Diorama ada itu, tapi ya senyap aja sih sebenarnya. Yang baru Tarisha Saya nggak tahu Mas. Mungkin mau tambahin. Emang kalau memang proyek itu mungkin berhubungan sama culture dance-nya juga kali ya, yang bagaimana di sana DJ klubnya masih muterin lagu orang, mungkin belum, nggak sih? Udah ada yang produce, Mote sound ya, system. produce-nya juga gitu. Mote itu udah produce. Cuman memang tidak diapresiasi saja oleh para pendengar ya. Bukan para pendengar, malah kayak emang nggak ada panggungnya. Iya, nggak ada jadi panggungnya. nggak ada yang bisa mengapresiasi juga sebenarnya. Iya, kita bikin ruang-ruang sendiri kan, selalu gitu. Cuman ya akhirnya orang-orangnya jadi audiensnya juga kayaknya belum siap gitu, karena ya begitu itu. Surabaya tuh nggak punya rave party kayak Jakarta Movement gitu. Gak ada pantai bos. Tapi kayak kalau ada nggak sih yang sempat main di festival dance-nya gitu, dance Surabaya? Noisy. Eri Rukmana tamat habis main di di Malaysia. Oke. Malaysia juga. Ah. Malah padahal sebenarnya kalau misalnya tarik mundur gitu, kalau ada sentilan-sentilan elektronik kayaknya udah ada dari zaman akhir episode popnya di Rotten Apple kalau nggak salah, lupa sih. Iya. Itu sebenarnya sentilan elektroniknya udah mulai ya. Iya. Namanya aja akhir episode pop. Tapi dari itu biasanya mengikuti itu ya, karena yang musik indie pop kan yang udah kan gesernya emang ke elektronik kan, sesuai harkatnya di luar sana. Oke, terima kasih ceritanya. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang bertanya nih, kalau nggak kita akhiri sesi yang kali ini. Tidak ada ya. Jadi tadi saya banyak belajar banget malam ini tentang Surabaya. Terima kasih banyak buat teman-teman bahwa bagaimana hidupnya skena Surabaya, bagaimana subculture-nya juga yang terbilang sangat maju di kota lain gitu ya. Dan saya juga jadi berharap ini sih, kompilasi atau ada arsip-arsip lama yang bisa dinaikkan untuk jadi artikel pop hari ini. Kayaknya seru nih. Kalau kita pernah ngobrol ya, Bram, soal ada nggak sih arsip-arsip kompilasi atau yang lama-lama venue gigs atau apa gitu. Jadi saya berharap apakah ada pengarsip yang bisa muncul dari Surabaya. Ada kalau ada duitnya. Ada sih, mungkin antara anaknya pulang sih. Ada teman saya emang fotografer dari Dia punya foto-foto yang lama-lama. Iya. Waduh. Dia Oke, ini menarik. akan pulang ke Indonesia di Januari. Iya. Itu mungkin bisa ditodong. Iya. Terus juga balik lagi ke tulisan Bram soal dokumentasi. Beberapa poin-poin yang jadi highlight Bram juga sebenarnya secara nggak langsung agak bisa bukan terbantahkan ya, tapi jadi agak ada lubangnya, ada masuk, ada lubang ketambal gitu loh. Poin kayak soal gaya hidup musik yang tidak menjadi kebutuhan hiburan utama tadi, ternyata ya cukup bisa kok media dokumentasi musik masa lalu masih bisa kok, juga media musik juga sebenarnya Zin itu kata sangat banyak ya. Itu beberapa hal yang menarik banget jadi pembelajaran saya pribadi sih ya, kayak gitu. Dan senang sekali malam ini sudah ada di sini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah hadir ke sini. Juga buat tepuk tangan boleh ya. Juga terima kasih banyak buat Faras, Abraham dan Reka yang juga berbagi ceritanya di sini. Juga tadi ada siapa? Otis sama Yumna kali yang juga dulu bercerita. Terima kasih banyak. Dan tentunya juga buat Jokeos ya sebagai tempat fasilitasi, dan terima kasih banyak juga dari kami juga kali ini. Dan ini besar banget harapan kami supaya bincang Bising Kota ini bisa lanjut ke kota-kota lain. Doain aja ya. Amin gitu. Dan kalau juga ada teman-teman lain yang suka menulis musik, bisa banget. Pop hari ini tuh selalu terbuka untuk kontributor
penulis musik karena kita kekurangan penulis musik yang masih muda-muda apalagi. Jadi kita ngobrol aja gitu kalau ada yang suka segala macam gitu. Oke, akhir kata sekali lagi terima kasih banyak buat yang sudah hadir. Mari kita sama-sama terus berbincang seperti ini ya kali ya supaya kita memantik diskusi lagi, kemudian terjadi lagi diskusi lagi terus berlanjut sampai akhirnya menemukan jalannya sendiri gitu. Oke. Begitu saja, saya Anto Arif dari Pop hari ini dan teman-teman yang ada di tempat sini semuanya mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lain kali lagi. Selamat malam semuanya. Foto boleh foto?